Jadi kami punya 2 cara yang usahain yang masing-masing kita perjuangkan. Jadi Oke. sisi istri mencari peluang transplant di luar negeri. Jadi yang terbaik itu di dunia India dan China. Dan saya mencari makam terbaik. Melihat apa yang terjadi setelah Kanai meninggal, justru inilah fondasi yang kita bangun. Bahwa kita berdua tuh selalu ada. Kita berdua tuh selalu hadir, saling kerjasama, saling meyakinkan, "Saya ada di sini." Jadi bukan lagi statement-nya, "Kamu udah nggak sayang sama aku lagi ya?" Udah bukan kayak gitu lagi, "Kamu bosan nggak sama aku?" Udah nggak ada lagi kalimat-kalimat. Itu rumah tangga saya ya, Pak. Oke. Tapi udah statement bentuknya. Udah kan bentuknya, "Nih, Aldi di sini. Kak, aku di sini." Jadi kita saling Mmm. meyakinkan, "Kita ada di sini. Nggak kemana-mana. Ayo kita kuat." Gitu. Jantungnya normal, penglihatannya tidak ada masalah, pendengarannya tidak ada masalah, syaraf otaknya ada masalah. Nah, kami berpikir ini adalah mukjizat. Karena ya udahlah berarti ini si MV yang memang anaknya kuat aja Kuat aja, imunnya. Jadi bagus dia bisa gitu. melawan. Tapi memang dia bilang, dokter-dokter ini bilang bahwa, "Tapi Pak, 6 bulan kemudian harus dicek lagi." Karena Oke. virus ini memang bisa menyerang ke semua itu. Oke. Dan CMV salah satunya simptomnya memang seperti kayak atresia viral, memang kuning. Oke. Dan dia memang ada treatment obat. Nah, obat ini nggak ditanggung BPJS. Rasanya hampir semua orang akan mengatakan hal yang sama ya. Semua orang tua, kita pengen melihat anak kita tuh tumbuh dengan sehat sampai dewasa, menemani, mengiringi, membersamai. Karena anak lagi sakit aja, kita rungsing. Lagi kerja nggak fokus, hati was-was. Kenapa nih? Apa yang bisa kita lakukan agar anak kita sehat? Kalau bisa, itu penyakitnya ditransfer ke orang tua. Benar nggak? Apalagi aku juga sekarang sebagai seorang tua. Aduh, kejedot dikit panik. Nah, makanya di episode kali ini kita akan sama-sama mendengar cerita dari seorang ayah gitu ya, yang anaknya didiagnosis atresia biliar. Hari ini sudah bersama ada Mas Aldi. Halo, Mbak. Mas Aldi, terima kasih sudah hadir di podcast Rahasia Ya, Sehat. sama-sama. Ini aku mendengar ceritanya tadi samar-samar. Aku sengaja nggak mau keluar karena Oke, nanti aja, biar di podcast aja siap. ceritanya. Jadi Mas Aldi ini adalah orang tua dari Karena ya, Kanaya yang berpulang pada kapan, Mas? tanggal 3 Mei kemarin. 3 Mei kemarin karena Siap atresia biliar. biliar. Boleh diceritain nggak, Mas? Atresia biliar ini Mas Ali tapi sebelumnya Mhm. sudah tahu mengenai AB ini? Belum, jadi pas lahir, Mhm. dari diagnosisnya, barulah kita belajar tentang atresia biliar ini, gitu. Ini Kanaya adalah anak pertama? Anak pertama. Oke. Jadi karena ini anak pertama yang dinantikan. Jadi kami ini, menikah hampir 5 tahun. Memang awal mulanya ada diagnosis bahwa kami tuh susah punya anak. Jadi, Mmm. karena memang, ada beberapa salah satu istri ada miom juga sehingga, sulit untuk memiliki anak. Makanya ketika sudah menanti hampir 5 tahun ini adanya Kanaya itu anak yang ditunggu-tunggu lah dan juga cucu perempuan pertama dari keluarga istri. Jadi memang Mmm. dinanti banget. Nah setelah itu, barulah ketahuan sebenarnya diagnosis, karena itu atresia biliar dan akhirnya kita juga mempelajari banyak tentang atresia biliar ini, gitu. Mmm. Ini kan di indikasi yang terlihat mata adalah bayinya kuning. Betul, jadi memang kuning awalnya. Memang kuning awalnya dan aku pun dulu anakku kuning, Mas. Oke, Dan aku pikir that's the it's a iya, normal normal thing thing, iya gitu kan. betul. Cuman ternyata setelah aku kemarin ngobrol sama Mbak Diah Iya, di podcast ini, di episode sebelumnya juga ya Sobat, Sehat, kuningnya itu ada masanya, kapan mhm, normal, kapan, harus di-warning gitu. mhm Nah, mhm, Mas Aldi tahu ini kuningnya karena yang nggak biasa tuh kapan, iya. Mas? Saya juga pertama kali anak pertama ya, Mbak, ya. Jadi Heeh. memang pada awalnya, istri saya tuh, di usia 35 minggu tuh harus, disesar kanaya tuh. Oh. Karena ternyata ada plasenta previa dan juga adanya tidak penambahan berat badan seminggu terakhir. Jadi memang pada Mmm. awalnya seperti itu. Jadi Mhm. ketika kita check up di usia 34 minggu, ketika 35 minggu ternyata penambahan beratnya tidak tidak bertambah dan Mhm. juga air ketubannya juga pun berkurang. Jadi harus segera disesar. Nah, setelah dilakukan sesar pun, ketika lahir, seperti pada awalnya orang tua pertama kali punya anak, melihat, anak kami tidak terlihat seperti kuning kuning banget gitu, kayak biasa aja. Bahkan dalam kondisi itu kita ngobrol dengan dokternya, dokter obgyn dan dokter anaknya, kami memilih untuk anak ini memang di-check up dululah. Jadi kami ketika Kanaya lahir, kami nggak langsung bawa pulang, tapi dirawat inap di ruang Perina namanya. Mmm. Nah, itu selama 3 hari 2 malam, dicek darah, dicek segalanya gitu, kebutuhannya. Dan saat lahir pun usia 35 minggu ini berat badannya tidak terlalu kecil, memang cukup rendah, tapi tidak terlalu rendah gitu. Masih dalam ambang yang cukup normal. Nah, 3 hari 2 malam setelah hasilnya tidak ada masalah apapun, Mbak. Jadi memang nggak ada masalah kuning dan sebagainya. Nah, setelah kami bawa pulang, anak kami ini,
istri saya pun, berniat untuk membawa bidan untuk ngecek anak juga. Jadi selama seminggu ke depan tuh sekalian check up lah, anak ini ada masalah apa, sekalian dipijit sebagainya. Dan dalam perawatan bidan ini pun di rumah, bidan merasa, anak kami tuh merasa agak kuning gitu dia tuh, warnanya gitu ya. Nah, makanya harus dicek secara mandiri gitu loh. Oke. Nah, akhirnya dicek darah, diambil darah dan memang bilirubin direct-nya sekitar 1,7 dengan indirect-nya cukup tinggi, itu di atas belasan lah gitu. Itu usia hari ke-6 lah, setelah itu kami bawa ke dokter anaknya, setelah dibawa ke dokter anak katanya masih normal. Jadi, semingguan setelah lahir ini, seminggu, 2 minggu ini sebenarnya masih aman-aman aja. Mhm. Jadi tinggal dijemur aja gitu, nggak perlu diapa-apain Ya. gitu. Ya udah akhirnya 2 minggu selama 2 minggu pertama kita jemur tiap harinya gitu sampai sebulan, bawa lagi untuk vaksin nggak ada masalah. Nah, sebulan 2 minggu, fokusnya kami adalah lebih kepada, si bagian pusarnya itu masih menonjol. Jadi, Oh, kami belum. pun belum masuk ke dalam, jadi Mhm. kami bawa ke dokter lagi setelah sebulan 2 minggu. Setelah sebulan 2 minggu bawa dokter, ternyata kata dokternya nggak ada masalah juga, ini akan, apa namanya, normal hingga usia 9 bulan. Jadi masih ada batas waktu yang masih cukup lama. Nah, usia 2 bulan, istri saya ngelihat bahwa di pinggir-pinggir mata anak kami itu ada kayak kuning-kuning gitu, kuning Kayak ber kehijauan lah. Jadi kayak oh, bukan bercak sih, tapi kayak gradasi warna gitu oke di oke. pinggir-pinggirnya. Nah, kami pindah dokter saat itu memang diceklah sama dokter ini kondisinya gimana gitu. Apakah memang ada sesuatu yang harus kita pantau atau enggak dan sebelumnya pun sempat, pup-nya, fesesnya berwarna dempul gitu. Jadi awalnya Oh. kuning, agak kehijauan, tapi pernah ada satu waktu itu benar-benar dempul. Gitu, warnanya putih kesemenan gitulah. Akhirnya usia 2 bulan, diceklah sama dokter ini yang baru ini, dia merasa ada yang berbeda dengan anak ini. Makanya dia langsung arahkan kami ke konsulen gastrohepatologi, dokter yang fokus kepada pencernaan dan hati. Akhirnya kita pindah rumah sakit. Nah, itu usianya sudah 2 bulan, setelah kita pindah ke dokter gastrohepatologi ini, disitulah mulai ada indikasi ke arah intarsia biliar. Mmm, Diceklah darah, adanya USG 2 fase, USG iya. 2 fase itu dicek hatinya sebagainya, dari dokter gastroenterologi merasa bahwa ini ke arah ataxia biliar dan harus segera dilakukan namanya operasi Kasai. Mmm. Nah, kita pindahlah ke rumah sakit lain yang pusat di Bandung untuk diskusilah dengan dokter bedahnya di situ. Oh, Nah, udah. selama perjalanan itu saya dan istri bener-bener kita pasti nge-blank banget, Mbak, ya, karena Iya, ini anak dinanti gitu ya, heeh. anak pertama, anak dinanti juga, jadi kita belum bisa saling sharing apa yang kita dapat dan kita belum bisa sharing ke orang tua kita juga. Jadi kita Oh, ini masih masih dikit berdua nih? masih kita berdua. Kita masih Oh, diskusi bareng-bareng, walaupun ya beberapa kali orang tua istri, ibunya istri ikut juga ke dokter untuk ngecek gitu, nemenin ngecek sama istri, mmm, hasilnya seperti apa, tapi belum tahu arah indikasi ke mana. Dan kita masih positif ini bukan atresia biliar, jadi ini masih cuman kuning dan sebagainya masih gitu. mencari enggak, bukan bukan Bukan, bukan, betul masih denial denial ya? lah, Heeh. masih, "Oh ini enggak kok, ini enggak ada Heeh masalah," heeh. sebagainya. Nah, setelah itu kita konsul ke dokter bedah di rumah sakit pusat di Bandung, ini memang harus dilakukan MRCP. Nah, MRCP ini memang harus pakai anestesi, anak usia 2 bulan harus anestesi, dan dimasukkan ke dalam alat untuk dikecek, bagian Mmm, dalamnya. mhm. Dan itu sangat sulit banget, sangat susah banget karena, kalau kita lewat BPJS memang nunggunya sampai sebulan. Oh, Dan memang dokter bedah dan dokter gastro tadi menyampaikan harus segera tahu diagnosis agar dilakukanlah Kasai. Nah, mhm. Kasai ini adalah operasi bypass yang dipotong melalui usus ditempel ke hati. Simpelnya seperti itu. Ya. Nah, ini yang, bisa dilakukan adalah 100 hari pertama pada anak dan saat itu 2 bulan, semingguan. Akhirnya kita ke beberapa rumah sakit selama seminggu ke beberapa rumah sakit untuk meminta tolong bagaimana caranya bisa dipercepat lah gitu. Akhirnya mau nggak mau kita harus melakukan dari apa namanya, pribadi Mhm. di salah satu rumah sakit pusat di Bandung untuk melakukan MRCP dan bersyukurnya kami minta tolong ke bagian, MRCP ini untuk dibantu lah. Akhirnya mereka mau untuk dijadwalkan segera karena Mhm. urgensi tadi. Mhm. Akhirnya dilakukan, anestesi dilakukan, dicek MRCP dan keluarlah hasilnya. Dan hasilnya memang adanya penyumbatan di saluran empedu dalam hati, yang Mmm. dikatakan adalah atresia biliar. Dan saat itulah kita datang ke dokter gastro lagi dan dokter gastro, kita konsul lagi, istri saya nanya juga, berapa lama, kemungkinan hidupnya lah anak ini. Langsung ke situ Betul, ya? karena kita udah tahu juga ininya, ketika tidak sempat Mhm. melakukan operasi Kasai. Karena operasi Kasai ini kan hanya menunda transplantasi hati. Jadi Oh, tidak tidak menyembuhkan, menyembuhkan itu hanya ya? pertolongan pertama aja. Oke. Jika berhasil,
sampai sejauh ini ada usia 30 tahun itu masih bertahan gitu ya, masih masih ada gitu ya, kuat. Ada juga tapi beberapa case kasai ini ada yang gagal dan dia tetap segera melakukan transplant hati, gitu. Jadi Mmm. gagal kasai gitu. Jadi kami konsul ke dokter, gastro ini dan dokter ini berkata memang tanpa kasai atau kasai gagal dan tidak sempat transplant itu, usia bertahan hidup dia setahun sampai 2 tahun, gitu. Jadi Mmm. harus segera transplant. Iya. Nah, itulah yang ngebuat kita nge-blank. Saya dan istri sama-sama nggak bisa ngomong gitu ya, sama-sama harus Memprosesnya iya, dulu ya, memprosesnya itu luar biasa karena di situlah justru fase denial kita berdua karena mhm. akhirnya saling menyalahkan diri sendiri, gitu. Karena, "Oh, ini mungkin dari saya, oh mungkin dari istrinya, kita jadi saling menyalahkan antara ayah dan ibunya kan, ayah inilah, gitu. Mhm. Nah, tetap kita ikhtiar juga cari tahu gimana caranya, kita cari jurnal medis di luar negeri, risetnya Mhm. seperti apa, dan memang pada akhirnya kita menemukan bahwa atrial ini tidak ada penyebab dan tidak ada pemicunya. Banyaklah, teori dan riset terhadap atrial serebral tapi belum tentu terbukti. Katanya ada yang bilang karena prematur, tapi ada Mhm. juga anak atrial serebral tanpa enggak prematur juga ada yang kena. Katanya juga karena anaknya cewek, itu lebih besar Mhm. kenanya, tapi Mhm. ada juga anak cowok yang terkena atrial serebral. Ada juga yang bilang, apa namanya, sesar dan banyak banyak, riset-riset yang memang belum terbukti secara paten kenapa adanya atrial Kenapanya serebral ya? ini, gitu. Oke. Nah, akhirnya setelah itu, perjalanan itu harus segera dikasai di Rumah Sakit Bandung, qadarullah istri dapat kontak Yayasan Pejuang Hati. Nah, Mmm. Budia dan Pak Heri, gitu. Istri nyari tahu di Google sebaginya, akhirnya ngobrol, diskusilah di situ di grup dan mereka berdua, dan mereka menyarankan langsung ke Jakarta aja, karena di Jakarta RSCM salah satunya adalah rumah sakit yang memang terpusat, yang memang sering menerima pasien-pasien seperti atrial serebral. Dan kami disarankan untuk ke Prof. Hanifah Uswari, beliau adalah profesor dokter yang memang, dokter yang memang menangani kasus anak atrial serebral dan beliau Mmm. juga ketua, transplant gitu di RSCM. Mmm. Mhm. Nah, dari situlah istri kebetulan saya lagi dinas waktu itu, lagi ada pekerjaan, jadinya istrilah berangkat sama ibunya ke Ke Jakarta. Jakarta. Yang itu usia sekitar 2 bulan 2 minggu lah. Jadi harusnya hari itu juga udah penjadwalan kasai, karena kami pengen ikhtiar nih, yakin nggak? Karena kami juga takut, kasai gagal atau memang belum tentu harus dikasai. Jadi masih pengen usaha lain lah, masih pengen Oh. ikhtiar lain Heeh, lah heeh. gitu. Dengan waktu yang Sebatas itu, semepet itu. sisain 2 minggu lagi nih, karena kan Oh. maksimal 3 bulan tadi ya, Iya, heeh. sekitar 3 bulan untuk melakukan operasi kasar. Nah, saat itu istri berangkat langsung ke Jakarta sama ibunya dan kanaya, anak Mhm. kami, ke kliniknya Prof. Nah, dari situlah Prof ngecek nyampe itu sekitar jam maghrib sore gitu ya, sampai klinik tuh Prof minta diulang kembali USG 2 fasenya dan cek darahnya. Jadi ada pengecekan darah kembali, USG lagi yang diarahkan ke salah satu rumah sakit yang direkomendasikan oleh Prof. Mhm. Prof nelpon, langsung suruh berangkat. Syukurnya Prof nungguin sampai malam. Jadi kita jam 7 Mmm. malam tuh istri datang ngecek, USG 2 fase dan itu proses cukup panjang. Jadi memang ada sebelum nyusu sama setelah nyusu gitu ya, untuk melihat Da reaksi hati dalamnya. empedunya, betul. Puasa dulu kan ya? Iya, betul. Jadi Mhm. memang puasa dulu, terus, dicek, terus Mhm. nanti nyusu dulu, nunggu lagi, pokoknya lumayan sejam lebih lah untuk Mhm. proses USG 2 fase ini. Mhm. Mhm. Beres-beres nyampe ke klinik tuh sekitar jam 10 malam, Profnya masih nungguin, dicek semuanya, hasilnya justru lebih ke arah CMV congenital. Nah, CMV ini Mmm. adalah salah satu virus dalam panel TORCH yang memang, bisa kena dari manapun, dari hewan, dari lingkungan, dari Oh. segalanya. Nah, ini memang kasarnya ya ada orang tua yang memang memiliki hewan peliharaan gitu ya, Mhm. bisa kena, bisa enggak juga. Jadi memang ini bisa kasarnya bisa hoki-hokian lah, Iya, iya. untung-untungan bisa kena. Dan itu adalah salah satu panel dari TORCH gitu. Dari Prof sendiri hasil dari hatinya pun USG 2 fase di kategori F2 yang artinya itu di situ memang masih bagus hatinya dan tidak perlu kasai gitu saat itu. Oh. Jadi memang nah setelah itu, berapa hari setelahnya saya pulang dari dinas saya ke Mhm. Jakarta dan kami ketemu lagi Profnya gitu. Jadi itu hari sekitar hari Rabu atau Selasa, Jumatnya kita datangi ke Prof untuk konsultasi lagi karena Oke. istri nunggu saya pulang dulu. Saya datang sama istri lagi ngobrol sama Prof, ini harus gimana nih? Kalau memang bukan arahnya ke ATC biliar, maka CIV itu seperti apa? Karena akhirnya kita punya 2 pilihan, antara ATC Bener. biliar atau CIV. Dan CIV juga punya efek samping. Dia punya kena ke kelainan syaraf otak, Heeh. artinya tumbuh kembangnya akan terlambat. Mhm. Yang kedua, kelainan pada mata, artinya bisa ada pengurangan penglihatan. Mhm. Yang ketiga adalah telinga, bisa pengurangan pendengaran. Pendengaran. Dan Tapi harapan hidupnya apakah lebih tinggi? lebih tinggi. Jadi Ah. kuningnya bisa berkurang,
Mhm. Tapi ketiga tadi bisa kena. Bisa ada Bisa sesuatu lah ya. bisa penglihatan bisa sampai ya nauzubillah buta lah, tuli dan sebagainya gitu, Mhm. ataupun ada kelainan pada jantungnya juga. Nah, di posisi itu Mas Aldi perasaannya gimana? Apakah semoga ini Iya, ada harapan ke situ? betul. Justru ya udah kalau memang, kita memilih yang mana peluangnya harapan kami sebagai, orang tua ada ya, mana peluang hidupnya lebih panjang. Walaupun tadi ya cukup miris adalah ketika ke CMV, saya sampai nanya ke Prof, "Ini pasti nggak kena ke salah satunya?" Kemungkinan iya. Ini kan juga harus preparation kita ke depannya, artinya kita harus punya planning ke depannya. Saya Heeh. sama istri tuh udah bikin kayak timeline untuk, kalau kalau tumbuh kembang seperti apa, terus juga Mmm. misalnya ke depan sekolahnya gimana, kita harus bikin persiapan ke situ. Karena ini masa depan, memikirkan masa depannya gitu. Aku merinding banget karena pilihannya nggak ada yang oke, Nggak ada yang oke. tapi Iya, jadi ya akhirnya pilihannya antara hidup dan nyawa aja heeh gitu. heeh Jadi heeh. ya udah kita pengen memilih yang harapannya adalah hidupnya lebih panjang. Nggak Mmm. apa-apa kita jagain anak ini gimana pun caranya, walaupun ada beberapa kekurangan. Iya. Nah, akhirnya setelah itu ada beberapa fase cek hasil CMV tadi, ada beberapa fase yaitu ada EEG, ada, BERA dan sebagainya. Itu adalah pengecekan syaraf otak, penglihatan, pendengaran, dan jantung, dan ada salah satunya tulang belakang. Nanti mungkin saya akan jelasin tentang tulang belakang. Jadi pengecekan yang memang ada kelainan lah. Nah, Mhm. syukurnya, alhamdulillahnya ketika kita melakukan pengecekan antara jantung, penglihatan, pendengaran, dan syaraf, tidak ada masalah. Jantungnya normal, penglihatan tidak ada masalah, pendengaran tidak ada masalah, syaraf otaknya ada masalah. Nah, kami berpikir ini adalah mukjizat. Karena ya udahlah berarti ini CMV yang memang anaknya kuat aja Kuat aja, imunnya. Jadi bagus dia bisa gitu. melawan. Tapi memang dia bilang, dokter-dokter ini bilang bahwa, "Tapi Pak, 6 bulan kemudian harus dicek lagi." Karena Oke virus ini memang bisa menyerang ke semua itu. oke. Dan CMV salah satunya simptomnya memang seperti kayak atresia viral, memang kuning. Oke. Dan dia memang ada treatment obat. Nah, obat ini nggak ditanggung BPJS dan cukup Mmm. mahal, dan dia ada 2 treatment antara usia, sampai 6 minggu Mhm. atau di 4 bulanan. Nah, Oh. CMV ini memang cukup virus yang cukup berbahaya buat anak lah. Kita semua sebagai orang dewasa bisa kena CMV Mmm. dan tidak ada respon apapun, tidak ada apapun Efek lah, apa? efek apapun gitu. Tapi untuk anak itu cukup bahaya Mmm. gitu. Makanya dimasukkan ke dalam panel TORCH juga. Nah, akhirnya 6 minggu lah kita akan, dikasih obat. Jadi usia 2 bulan 2 minggu, akhirnya kita memutuskan waktu itu untuk, "Oke Prof, berarti arahnya ke CMV, kita akan coba ikhtiar dengan obat dulu." Nah, berjalan 6 minggu 6 setelah minggu. itu. Udah ngelewatin 100 hari tuh ya? Sudah ngelewatin 100 hari. Jadi akhirnya dari situ ya udah kita lebih 2 minggu sisanya itu adalah tadi ngecek, jantungnya, otaknya, mata, Heeh. dan sebagainya. Ya udah akhirnya kita fokus kepada CMV aja. Tapi berarti belum belum fokus ke CMV bukan berarti udah didiagnosis CMV dong? Sudah diagnosis CMV, hasil PCR-nya CMV positif. Makanya udah Oh. langsung, terapi obat. Walaupun tadi secara hasil telinga, matanya tidak ada masalah, tapi Mmm. tetap kita nggak tahu 6 bulan kemudian di usianya apakah berkurang atau enggak, kayak gitu. Nah, terus sampai akhirnya kayak, "Oh ternyata AB lagi, Nah, atresia biliar lagi." jadi setelah 6 minggu itu treatment, alhamdulillahnya bilirubinnya menurun. Nah, bilirubin direct sama indirect itu harus di bawah 1, bahkan direct itu harus di bawah 0,5. Mhm. Dan saat itu kanalnya lebih tinggi kan, terus meningkat, tapi memang ada namanya SGOT, SGPT, gamma GT itu salah satu, cara melihat enzim hati fungsinya gitu ya. Itu kita treatment. Jadi 2 minggu sekali selama treatment obat, diambil darah dan konsul ke Prof. Jadi usia Bayi dia iya. sekecil itu Bayi harus sekecil itu harus ambil darah berkali-kali kesakitan. Kami juga mhm. nggak boleh menunjukkan rasa sakit kami ya, sedih kami kepada anak. Kami harus terus merasa optimis, merasa senang depan dia, karena hati kami bisa kena juga kekerasan sama anak kami. Nah, selama 6 minggu kita cek terus. Mhm. Nah, dari situ sebenarnya berangsur bilirubinnya terus menurun, menuju normal. Jadi mulai Mmm. berkurang, tapi setelah 6 minggu, PCR memang negatif, sudah negatif hasil CMV-nya, tapi ternyata, setelah itu mulai terlihat, apa namanya, meningkat lagi bilirubinnya, gitu. Jadi Oh, mulai ada lagi peningkatan. yang indirect-nya? Direct-nya juga, direct dan Oh. indirect-nya meningkat lagi. Jadi memang CMV tadi, sudah negatif secara Heeh. PCR, tapi secara fungsi hati masih masih nggak bagus nih hasil angkanya, gitu. Maka dari situ udah 3 bulan lebih kan, udah mau 4 bulanan itu, yang kami konsul sama Prof, memang secara kan medis itu berkembang ya Mbak, selalu terus mereka melakukan riset, dan salah satu Mhm. risetnya adalah CMV, jika penanganannya bisa terlambat, itu bisa berkembang ke arah atresia biliar. Dan selama Oh perjalanan itu, memang riset ini sedang berjalan juga. Nah, Prof merasa, oh. wah ini ada efek nih, salah Mhm satunya ke mhm. hati. Saya sama istri selalu selama itu kita melakukan riset, ada namanya Ghost Bilic itu adalah salah satu, simptom terhadap saking kecilnya jeroan empedu itu bisa nggak kelihatan, tapi ada.
Jadi bukan AB tapi emang kecil aja. Mhm Jadi mhm. ada penyumbatan, ada slownya kecil, jadi banyaklah kita kita cari tahu lah di luar ini general medicine seperti apa, kita rekap terus gitu. Nah akhirnya mau nggak mau pilihannya adalah kita harus melakukan biopsi hati. Nah biopsi hati terus dilakukan anestesi lagi, Oh diambil Allah. sampel sampel hati di dalamnya, dan nunggunya lama juga. Jadi kita Nunggu sambil hasilnya? nunggu jadwal biopsinya, gitu. Jadi kita nunggu juga, waktu itu hampir 6 bulan lah kita nunggu gitu ya, usia hampir 6 bulannya Kanaya, untuk nunggu nih kondisi gimana. Kami kan selama itu nggak pasti ya perasaan tuh, dan selama itu kita ada obat juga. Jadi Belum belum, oh ini betul, belum karena ini iya, karena loh. ini loh hasilnya, jadi ada kepuasan pribadi kami yang untuk menunjukkan, "Oh ini diagnosisnya." Usaha Iya. kami tuh finalnya ini loh, finish-nya gitu loh. Nah selama perjalanan pun ada obat-obat yang di-treatment juga untuk anak kami. Jadi sehari 3 kali obat, pagi, siang, malam, satu Mhm. kali makan obatnya itu 3, 4 obat digabung, campur, dan Mmm. masukin ke mulut, ke oral gitu. Dan bersyukurnya alhamdulillah selama perjalanan itu, anak masih bisa mau DBF. Nah, karena emang dia harus kejar berat badan juga kan, di Mhm. samping dia punya sakit ini, ya dia prematur, dia harus ngejar berat Menjaga badan beban tadi. Jadi badan, DBF oke. dia mau, istri juga, terus, upayakan untuk DBF gitu Mhm. saat itu. Akhirnya, saat itu sekitar bulan Juni gitu ya, usia 6 bulanan tuh dapatlah jadwal biopsi. Kami tuh saat itu memang lagi hopeless lah, dan itu juga salah satu pertolongan Allah juga. Saat itu kita ngelamun nih gimana nih kalau nggak lama terus, apa kita harus ke rumah sakit lain gitu ya, ke swasta yang memang harus memilih biopsi atau Mmm. seperti apa. Akhirnya dapat telepon dari RSCM dan udah dapat jadwal untuk langsung dilakukan biopsi Iya. hati gitu. Akhirnya masuk biopsi hati, Oke. diinfus lah gitu ya, masuk infus segalanya, tapi kami bersyukur anak kami ceria, masih senyum, nggak terlalu rewel sebagainya. Masuklah ke biopsi hati, semalam 2 malam nginap, hasilnya atresia biliar. Jadi disitulah terpuruknya kami. Ya, Mmm. dan memang tadi, awalnya CMV berkembang ke atresia biliar, kami coba ngobrol sama prof, dari hasilnya memang ciri-ciri anak kami karena ini nggak seperti atresia biasanya. Jadi Mhm. memang ada beberapa ciri yang belum terlihat banget bahwa ini adalah kayak atresia biliar gitu. Mhm. Bahkan prof juga merasa bahwa ini hasilnya memang memang dari biopsi memang, atresia biliar, tapi kita coba lihat lagi ini bener nggak ya? Karena ada yang lain seperti PFIC, ada Iya. namanya Alagille syndrome, itu sama-sama serupa tapi nggak sama. Jadi memang mereka sama-sama kena ke bagian organ hati, tapi punya punya treatment yang berbeda dan punya peluang hidup yang berbeda-beda juga, gitu. Tapi Kayak indikasinya sama semua indiknya kuning ya? sama. Jadi nggak segampang itu, nggak semudah itu mempelajari tentang penyakit hati. Ya kalau pada umumnya kan kayak hepatitis gitu, Mhm. penyakit hati ternyata banyak banget, beberapa jenis penyakit hati yang memiliki ciri yang sama, tapi beda gitu. Mmm. Serupa tapi nggak sama tadi. Nah akhirnya, pilihannya adalah obat tetap dilanjutkan dan, prof bilang bahwa, "Ya udah Pak, daripada kita terlalu fokus ke diagnosis tadi," eee istri saya juga sempet nanya, "Ini harus cek apa lagi kalau memang ke arahnya yang lain kayak PFIC ataupun Alagille syndrome?" Kan itu lebih kepada mutasi genetik. Akhirnya cek tulang punggung belakang, karena Mmm. salah satu Alagille syndrome adalah tulang punggungnya tuh agak berbeda hasilnya. Akhirnya cek tulang punggung ternyata nggak ada masalah. Salah satunya di jantung juga, jantung satu ciri yang memang berbeda daripada atresia biliar. Ternyata jantungnya normal, tulang Mmm. punggungnya pun normal, berarti Mhm. memang lebih ke arahnya bukan ke Alagille syndrome tadi, tapi ke atresia biliar ataupun PFIC tadi. Iya. Ada satu tahap lagi yaitu tes genetik. Oke. Kita kirim hasil darah kita dites genetik ke luar negeri. Ya dan itu nunggu hasil Wah. lagi dan memang angkanya cukup lumayan belasan sampai puluhan juta. Cuman waktu itu kita diskusi bahwa ya apapun hasil diagnosisnya, tetap tujuannya adalah satu, transplantasi hati. Jadi di usia 6 bulanan itu tuh akhirnya kita tahu Mhm. bahwa karena ya apapun diagnosis tadi, entah atresia biliar, PFIC atau apapun itu, dia harus Harus. transplant hati segera, Jadi gitu. diagnosis yang Mas Aldi lakukan bersama istri sampai ngirim sampel ke luar negeri, itu tujuannya adalah untuk sebenarnya menenangkan diri Mas Aldi juga Betul, ya? biar kami tahu, usaha kami ini diagnosis sejauh apa. Apakah Mmm. bahkan kami, ke beberapa dokter, mencoba beberapa, obat dan sebagainya, Mhm. hanya untuk upaya bahwa ya tadilah, sebagai orang tua punya harapan ada cara tertentu yang memang, qadarullah bisa sehat langsung gitu. Mmm. Karena bahkan istri menemukan kita ngobrol sama orang tua lain di pejuang hati dengan anak-anaknya seperti apa, kita lihat anaknya seperti diskusi bareng-bareng, Mhm. apa yang dilakukan apa yang belum kami lakukan akan kami lakukan juga. Nah, salah satunya caranya tadi, cuman balik lagi, hasil itu hanya menunjukkan bahwa finish-nya diagnosis anak kami adalah A, tapi tetap tujuannya harus transplantasi segera. Transplantasi hati. Nah, disitulah langsung memutuskan siapa yang harus mendonorkan, antara saya ataupun istri. Nah, saat itu memang Oh. dalam hasil diagnosis, istri saya masih dalam proses istri saya tuh ada
lagi terapi autoimun. Walaupun belum tegak autoimunnya, tapi takut beresiko. Jadi Mmm, akhirnya sayalah sebagai, pendonor donor. hatinya gitu Ya, loh. Nah, apa yang harus dilakukan? Syaratnya adalah karena ya harus memiliki, gizi yang cukup. Syarat pertamanya, oke. yaitu ringkal lengannya harus minimal di 12 sentimeter gitu. Lingkar apa? Lingkar lengan Oh, lingkar lingkar lengan. lengan ya? Jadi Oke. karena kalau ngelihat berat badan, Mhm. rata-rata penyakit hati ini perutnya bengkak, karena hatinya membengkak. Jadi dia perutnya gede, Oh, badannya kurus. badannya Jadi kalau kurus. ditimbang berat badan nggak menunjukkan dia gizinya bagus, Iya, jadi harus ada lingkar lengannya. oke. Nah, itulah yang kita upayakan. Nah, saya, langsung ekstrem diet. Jadi sampai nggak makan sebagainya lah, karena memang panik kan, karena Mmm, ini harus segera transplant. Nah, udah mulai panik. Karena yang balik lagi ke awal, dokter yang di Bandung bilang, kalau sebelum transplant, usia yang bertahan setahun sampai 2 tahun. Nah, itu kan udah langsung flashback lagi tuh, mhm mhm. oke kita punya punya usia sekarang 6, 7 bulan, berarti bentar lagi nih, kita harus segera nih usahakan gitu. Dan saat itu, mau nggak mau, anak kami menggunakan selang NGT. Jadi NGT itu Untuk memang makan selang yang ya? masuk ke hidung, langsung ke lambung, supaya, karena udah mulai motorik buat nyusunya udah mulai berkurang. Jadi kuningnya mulai Mmm, bertambah, matanya mulai bertambah kuning, badannya juga, perutnya semakin membengkak, dan udah mulai susah untuk menyusui lewat, botol juga, akhirnya mau nggak mau harus menggunakan NGT. mmm, Nah, di situlah kita mulai diskusi sama profnya, gimana bikin plan-nya gitu, timeline-nya seperti apa buat kita ngejar ke transplantasi hati. Salah satunya adalah kita harus melakukan memberikan susu for khusus kepada Kanaya selama 24 jam. Nah, jadi 3 jam sekali diberikan susu mhm dengan rentang 2 jam, mhm, sejam istirahat, 2 jam lagi menyusui selama 24 jam. oke. Nah, rentang sejam itu kita kasih waktu untuk diberikan obat tadi, sehari 3 kali. Oh, Nah, itu memang harus tepat waktu semua, heeh paginya, heeh. siangnya, malamnya harus tepat waktu semua. Jadi nggak ada durasi untuk melakukan lagi, terapi-terapi tumbuh kembang. Sebelumnya waktu CMV kita sekolahin tumbuh kembang, Mmm, latihan apa, sensori gitu. sensorik, angkat kepala, duduk, sebagainya kita latih karena tapi semakin arahnya perutnya membengkak dan tadi arah debiopsia udah atresia biliar, ya kami juga nggak tega gitu, dia Mhm terlalu mhm capek, apalagi dengan susu yang banyak tadi gitu. mhm, Ya akhirnya dari usia 6 7 bulan itu kita melaluilah terapi itu gitu. mmm. Susunya dijalanin, obatnya dijalanin, dalam perjalanan menuju transplantasi hati. Jadi cukup lumayan panjang. Apa yang bikin proses ke transplant itu lama ya? Oke, lamanya adalah karena ringkal lengan. Jadi, Oh, yang tadi ya? karena gini ya, semua, kayak protein, lemak semua itu di hati kan, makan tuh semua akan dicerna melalui hati. Mhm Sedangkan masalah atresia tadi, dia tidak bisa membagi protein sebagainya ke dalam tubuhnya. Jadi mhm dia menumpuk di hati. Bahkan racunnya pun harusnya keluar kan indirect dan direct tadi yang mhm keluar ke feses, dia nggak keluar ke fesesnya, dia menumpuk di hati. mhm. Akhirnya hatinya tambah bengkak, tambah besar gitu ya, tapi tubuhnya nggak bertambah, gitu. Jadi Mmm, bahkan saya pernah sampai ya waktu pakai NGT tuh dramanya banyak. Beberapa kali ditariklah selangnya karena nggak nyaman ya dan kami pun nggak tega kalau dicabut kan harus dipasang segera ya gitu. itu Kan prosesnya kan juga dicolok lagi ya, ya, colok heeh. hidung lagi ke anaknya. Jadi memang memang kami pun udah di situ aja udah nggak tega dia nangis kesakitan dicolok gitu. Terus kadang-kadang ada muntah karena Mhm kadang-kadang kan dia pakai namanya tuh, apa namanya, dia ada tubnya gitu kan. mhm. Jadi memang buat naruh susu di situnya kayak bentuk infus. Nah kadang-kadang putarannya terlalu cepat Oh, gitu, karena dia bersibet harus 2 jam maksimal, kadang bisa sejam udah habis. Nah dia kan langsung kembung, kembung. muntah lagi, Tricky juga. Jadi untuk tricky juga. mendapatkan si lingkar lengan yang ideal untuk ready transplant itu yang Betul. Dan disarankan tidak boleh empasi. Jadi memang mhm, pure Sufor yang dikhususkan khusus super itu medis ya? ini untuk ini. Kenapa? Takutnya empasi ada beberapa yang memang nggak cocok, Mhm bikin mhm. dia sakit, karena gampang sakit juga. Mmm, Nah, selama itu jugalah, Kanaya ini anak kami tuh awalnya 2 minggu sekali ambil darah, akhirnya mhm sebulan sekali ambil darah, sebulan sekali kontrol. mhm. Dan dari usia 6 7 bulan itu sudah mulai sering rutin melakukan transfusi albumin. Jadi salah Oh, satu, penyakit hati ini adalah kurangnya albumin. Jadi kita harus transfusi albumin, jadi rawat inap lagi di rumah sakit. Jadi sebulan sekali kita pasti seringnya tuh akan melakukan transfusi albumin dan juga ada namanya transfusi darah, HB. itu Gitu. dari, ayahnya? Enggak, kalau Transfusi? darah memang menyesuaikan. Jadi kalau albumin sama darah dari rumah sakit ada menyiapkan, Oh gitu. gitu. Nah, memang salah satu syaratnya juga adalah untuk transplant itu selain lingkar lengan adalah Heeh, golongan darah pendonor sama donor sama. Nah, iya. kebetulan saya sama istri sama anak sama, AB, Mhm. gitu. Jadi sebenarnya tadi dari sayanya tinggal nggak boleh dikurangkan fatty liver-nya, lemak hatinya,
dan tidak ada pembawa penyakit apapun dalam tubuh, tapi proses screening saya ketika sudah siap anaknya. Jadi kalau anaknya udah cukup lingkar lengannya, katakan 12 senti sesuai dengan usianya gitu ya, Prof akan melakukan surat amprahan, Mhm, amprahan itu diarahkan ke tim transplant, mhm, tim transplant akan meminta pendonor untuk mhm. diwawancara sama mereka, gitu loh. Karena Mmm. ada 4 hal yang harus disiapkan, bukan hanya medis dan juga biaya, Mhm. tapi ada sisi psikis dan sosial. Jadi harus disiapkan. Jadi Oh. mereka benar-benar harus dites nih pendonor, "Kamu Iya. siap nggak kalau misalnya udah didonor, kamu tuh bisa sampai ada beberapa efek," misalnya gitu. Selain Oh. medis dan biaya tadi juga ya, Heeh heeh. gitu. Tapi siap nggak, misalnya hati kamu diambil, mental kamu ngedrop sebagainya gitu. Keluarga kamu aman nggak, dukung nggak? Ini harus didukung kayak gitu. Jadi memang prosesnya cukup panjang Panjang ya. gitu. Dan tapi paling krusial pertama yang bikin lama adalah lingkaran tadi, Mmm. gitu. Itu yang cukup panjang. Kak Naya mencapai lingkar lengan itu? Enggak. Jadi sejauh dia sampai tanggal 3 Mei kemarin enggak. Dan memang, prosesnya itu udah kita lakukan maksimal. Bahkan ada satu waktu, harus apa lagi gitu ya. Kita Mmm. udah 24 jam nih, 2 Mhm jam mhm. 2 jam nyusu, sejam istirahat. Saya sempat bahkan melakukan, nyusunya 4 jam nonstop. Uh, Jadi biar volume susunya itu lebih banyak. Jadi kan sekitar 120 mili mhm. dikali tadi, sekitar 8 kali gitu. Iya. Kita konsul sama dokter gizi, "Oh ini udah kelebihan Pak." Bahkan sempat waktu itu ada di Jepang ada susu khusus yang memang, dia, ada namanya minyak di dalamnya lebih lebih banyak gitu Mhm. ya. Nah itu kita just tip kirim Just ternyata nggak cocok gitu. oh. Namanya MCT oil. Jadi MCT oil ini adalah salah satu minyak yang bisa membantu, hatinya nggak kerja keras lah gitu. Heeh heeh. Nah bahkan kita sempat beli minyaknya juga, jadi susu dicampur MCT oil. Mmm. Susu dicampur kalori, jadi sampai dicampur-campur Wah, untuk gokil. mengejar berat badan, tapi enggak juga. Enggak juga. Akhirnya pilihan juga adalah 4 jam nonstop. Mmm. Itu saya sama istri tuh tegang karena istri nggak tega 4 jam nyusu gitu ya Iya, terus-terusan. Tapi aduh. saat itu enggak, kita mau kesakitan sekarang atau kesakitan nanti Mhm gitu. mhm. Jadi ini teknikal aja, kalau memang karena nggak kuat, kita stop bukannya kita mau nyiksa, tapi kita pengen segera kerja ke transplant. Akhirnya saya mencoba, udah sesi malam, waktu itu kita mau bergantian. Jadi Mhm. pagi sesinya istri sama ibu mertua saya dan saya sesi malam. Nah, Mhm. sesi malam itulah 4 jam sekali saya coba nyusu. Kesakitan. Karena kan kekenyangan ya gitu. Mhm mhm. Setelah itu akhirnya dia ngedrop, demam gitu Mhm. ya, berarti nggak bisa, gitu. Akhirnya kita balik lagi ke Ini yang mode awal awal. lagi gitu, 3 Iya. jam sekali nyusu. Ini aku denger ceritanya aja capek, gimana Kak Naya ya, gimana Capek kalian banget. ya sebagai orang Betul tua ya. betul. Karena ya yang tadi aku bilang di awal ya, namanya juga orang tua pengennya membersamai sampai dewasa. Kalau Betul bisa gantian deh, kita aja yang betul sakit kan pengennya betul gitu ya. Nih betul. sampai perjuangannya Mas Aldi bersama istri just tipin minyak lah dari Jepang, ngirim sampel ke luar negeri tuh Iya. kemana tuh Mas? Nah, awalnya kita mau, cuman kata Prof daripada buang-buang uang, mending uangnya kumpulin buat transportasi. Karena Mmm. transportasi ini kan, biaya proses transportasi hati itu Iya ditanggung BPJS dan RSCM. iya. Tapi biaya buat screening pendonor itu nggak ditanggung. Itu Oh. sekitar, 80 sampai 100 jutaan, tergantung kondisi sayanya, pendonornya. Jadi kalau pendonornya ternyata bagus, ya Heeh. mungkin di 80 jutaan. Tapi kalau misalnya enggak, ya berarti ada beberapa treatment di dalamnya hingga 100 jutaan. Nah, Wah. itulah yang kita harus mengatur juga. Iya Jadi iya. secara, kondisi mengobati anak juga kita harus mengatur secara ekonomi juga. Ini gimana nih uang kita terjaga sampai beberapa bulan ke depan, ngaturnya seperti Mhm apa gitu mhm. alurnya. Nah, salah satunya adalah menyiapkan dana daripada tadi uangnya buat cek genetik yang ujung-ujungnya transplant, Mhm. mendingan uangnya ditabung untuk menuju screening transplant tadi, gitu. Oh, beda-beda ya, Beda-beda. ada yang ya sekali lagi diagnosis itu kan buat Buat pribadi ya, ketenangan tentang kitanya aja. orang tua ya, ini apakah karena biasanya pasti ada lah kayak misalnya kalau, berkaca dari cerita aku kan juga anakku juga ada Hmm, sempet kuning itu Mas, yang oke tadi oke, aku ya ya. ceritain Sobat Sehat. Jadi aku juga punya anak pas lahir tuh kuning. Nah, ada momen-momen yang aku ngerasa bersalah, apakah aku kemarin pas makan suka makan bakar-bakaran Ya ya? Nah, ada betul, gitu-gitu, ada itu kayak gitunya. rasa bersalah itu yang lumayan Ya, menyiksa ya. betul. Nah, ini aku baru tahu ya kalau ternyata ngomongin biaya tuh semahal itu ya? Ya, jadi ada beberapa yang memang ditanggung BPJS, Heeh. tapi beberapa obatnya memang jumlahnya nggak banyak gitu, terbatas sesuai Mmm. dengan, dari dokternya gitu. Salah Mhm. satu obat CMV juga sebenarnya, ditanggung BPJS, tapi secara jumlah dan memang ininya tidak tidak banyak gitu. Jadi kita harus punya Mmm. stok sendiri. Jadi ada beberapa kita harus menghitung obat BPJS berapa, dari obat yang bukan BPJS itu harus kita backup berapa banyak Mhm gitu. mhm. Nah, salah satu obat yang Kanela dapatkan Iya. setiap
hari harus minum obat adalah salah satunya vitamin D. Jadi ADEK. Nah, salah satunya vitamin D. Pada umumnya orang-orang normal vitamin D itu sehari minum paling 5.000 sampai 10.000 IU. Ya. Kanaya itu sehari 40.000 dan Hah? itu masih defisit vitamin D. Masih Masih 40 defisit, masih kurang. Itu udah upaya maksimal sampai sejauh itu. Jadi kita tuh konsultasi kan, Mhm "Prof Prof, mhm. apa yang harus kita lakukan Mhm. selain dari obat BPJS yang dikasih, apa yang bisa kita lakukan ikhtiar kita di luar?" Salah satunya vitamin D tadi. Nah, vitamin D tadi adalah, 40.000 tiap hari kita kasih, untuk mengejar vitamin D-nya. Karena kalau terus berkurang, salah satunya bisa, tulangnya rapuh, gitu, gampang Oh, rapuh mhm tulangnya. mhm mhm. Beberapa case di anak-anak atas usia itu ada yang sampai patah tulang, Oh, jatuh sedikit patah. patah. Nah, kami tuh ketakutan, jadi vitamin D sampai 40.000. Dan ada beberapa vitamin lagi, vitamin E, terus ada vitamin multivitamin kita Mhm mhm masukin, mhm. selain ada beberapa obat yang memang membantu fungsi hati tetap terjaga. Dan balik lagi, obat yang dimasukin setiap hari bukan mengobati, dia menjaga supaya tidak memperburuk hatinya, gitu. Jadi itu juga nggak boleh kelewat, nggak Mhm. boleh dikurangin gitu, harus sesuai jadwal sebagainya, karena yang kami pikirkan adalah bagaimana obat ini menjaga fungsi hati selalu bertahan, Mmm. karena bukan mengobati, gitu Karena loh. ngobatin ya transplan itu Transplant mau nggak mau dan ya. transplant juga adalah, masalah yang menyesuaikan dengan masalah baru, bukan solusi Sembuh sembuh pure gitu total, nggak? enggak. Karena makan obat seumur hidup, masuk sekolah tumbuh kembang lagi, perjalanannya akan panjang lagi. Dan setahun itu memang stay di Jakarta ketika transplant di RSCM adalah untuk memantau prosesnya berhasil atau enggak, gitu. Mmm, Jadi presentasinya 50-50 juga untuk iya. proses transplantasi dan setelahnya juga harus makan obat seumur hidup. Makanya kami sempat ngobrol juga dengan beberapa orang tua anak yang udah usia 6 tahun, 7 tahun, apa yang dihadapi, apa hambalan mereka ketika menghadapi anak yang sudah transplant. Salah satu adalah psikis anak yang setiap harus makan obat seumur hidup itu. Mereka Oke. sudah mulai berpikir kan, mereka sudah mulai sadar nih gitu, Mhm. ketika makan obat mereka kecapean juga gitu. Jadi Oh, perjalanannya juga nggak mudah masalah untuk baru ya? masalah baru untuk anak-anak transplant ini. Ini aku denger ceritanya Mas Aldi aja capek Iya banget, gimana kalian yang jalanin, iya, gimana Kanaya yang harus betul melewati betul, hal itu semua, tapi kalian gimana pada saat itu? oke. Sebenarnya gini, dalam proses tadi dari usia 2 bulan Mhm sampai, biopsi hati dan proses itu, mhm. akhirnya kita terbiasa gitu, akhirnya kita terbiasa melakukan, ritme-ritme susu dan juga, obat lah gitu. Kami sangat bersyukur selelahnya Kanaya tuh selalu tersenyum. Gitu Mmm. dan, walaupun setiap hari Kanaya pun pasti rewel, kesakitan, dan tidurnya tuh semakin bertambah usianya tuh semakin berkurang intensitas tidurnya. Jadi misalnya, dulu masih newborn ya bisa lama tidurnya, semakin bertambah usia tuh susah tidur nyenyak. Jadi Mhm. sejam bangun Bangun, lagi, kadang cuma oh. 10 menit, 15 menit. Makanya sesi malam tuh sesi yang memang cukup krusial karena mungkin hening gitu, dia mulai kerasa segalanya, nggak ada aktivitas, sering rewel, sering kesakitan. Dan setiap nyusu pasti BAB juga. Mmm. Jadi, kita juga harus mantau segalanya. Dan dalam perjalanan inilah yang membuat kita tuh, bertahap-tahapnya adalah ketika di usia setahun. Jadi karena lahir di 26 Oktober, Mhm. setelah 26 Oktober 2025 kemarin, di bulan November, Kanaya, mengalami muntah darah. Nah, inilah Oh, fase kedua dari mhm. aktivitas kita selain susu, obat, dan sebagainya tadi adalah mulai ada beberapa ciri-ciri penurunan, efek Fungsi. dari sakit hatinya, dari patricia si bayi ini. Oh. Salah satunya adalah muntah darah. Dan itu adalah pada saat awalnya adalah, karena itu BAB gitu ya, Mhm. fesesnya ada darah fresh. Jadi ada darah segar sama ada darah hitam, jadi darah yang ini gitu, tercerna gitu ya. Dan akhirnya kita segera harus ke RSCM. Jadi kita memang tiap bulan ke rumah sakit gitu ya, kontrol sebulan sekali, tapi kontrol aja, nggak ranap, nggak apa gitu. Mhm. Seringnya di Bandung. Nah, November itu istri berangkat tuh, saya nyiapin barang pagi-pagi, istri berangkat duluan naik kereta ke RSCM, Mhm. saya nyiapin barang semuanya karena kondisi darahnya, mulai banyak gitu dari Mmm, malam, BAB-nya gitu. mhm. Di RSCM dirawat, di IGD, awalnya membaik, besoknya tiba-tiba dalam pangkuan istri karena titik muntah darah, banyak. Nah itulah, fase di mana pasti istri merasa, ya tadilah merasa takut salah, takut kenapa ada salah apa sampai dia harus muntah darah. Nah saya sebagai suami memang menjaga gitu, ini nggak apa-apa, kita jaga semuanya. Dan darahnya banyak dan di beberapa case, di situ jugalah ada beberapa anak yang meninggal setelah muntah Mmm. darah. Itu namanya varises esophagus. Jadi varises esophagus itu adalah pecah pembuluh darah di
antara kerongkongan sampai bawah. Jadi dia Mmm. pecah karena memang ketika terus bertambah, jadi perutnya membengkak, dia ada syaraf-syaraf, apa, kayak urat-urat gitu. Nah, Mhm. urat-urat itu adalah salah satunya adalah aliran darah ke bawah, dia malah ke atas. Karena ada Oh. pembengkakan, jadi ada sumbatan, dia Ya. ke atas. Nah, ketika masuk sini, dia ada pemecahan pembuluh darah, pecah pembuluh darah dan muntah darah. Panik, nge-blank semua, padahal di hari itu juga harusnya kita bisa pulang. Karena 2 hari dirawat, ternyata nggak ada masalah, kondisi membaik dan kanannya pun ceria, nggak ada masalah, apa, nggak ada demam dan Mhm mhm. sebagainya. Muntah darah, kami panik, jadi dari BAB-nya berdarah, dari mulutnya berdarah, akhirnya kami segera masukin ke dalam jadwal, endoskopi. Jadi ada namanya Oh. endoskopi, jadi Mhm. endoskopi pengecekan dalamnya. Akhirnya kita masuk ke kamar ranap, besoknya dicek endoskopi, hasilnya saya tanya ke dokter gastronya, dari kerongkongan sampai lambung sudah gampang robek. Mmm. Jadi endoskopi dilakukan ada 4 diligasi, diikat, jadi Mhm. bagian-bagian yang memang kemungkinan akan pecah pembuluh darah selanjutnya, tapi dia ngomong ke saya, "Pak, ini dari kerongkongan sampai lambung, dilihatin fotonya dalamnya, ini gampang robek, udah tipis banget, Udah tipis banget ya. udah tipis." Dan saya Tapi nanya jadi diikat dari dalam tuh di dalam, di heeh. endoskopi dilakukan ligasi tadi. Mhm. Lalu saya tanya ke dokternya, "Apa upaya supaya tidak bisa mengobati kerongkongan sampai lambung?" Transplantasi hati, tidak ada solusi lain. Karena ini berpengaruh karena transplant. Jadi tadi organ hati itu memang berpengaruh pada organ-organ lainnya gitu. Mmm. Sebulan lagi ke sini ya Pak, kita lakukan, endoskopi lagi. Sebulan? Sebulan kemudian endoskopi lagi, ngecek Lama lagi. Karena itu banget kan ya. anestesi juga, Mmm. dilakukan anestesi juga. Akhirnya pulang dulu, Mhm. pulang ke Bandung lagi, ya kita juga syok, istri pasti syok juga karena tadi kendaraan sebagainya, tapi kami bersyukur lagi karenanya tetap ceria, tetap, senanglah sama kami juga, sampai akhirnya di bulan akhir November Mhm. kita ke RSCM melakukan endoskopi. Endoskopi kedua sama Prof dicek gitu ya semuanya, dilakukan ligasi sekali setahu saya, setelah itu Prof bilang, "Pak, saya nggak mau endoskopi lagi, ini harus segera transplant, tidak ada lagi cara, ini semakin kritis, harus segera transplant." Kami juga frustasi ya, karena kami pun Mhm. nggak mau melama-lamakan, tapi Iya, tadi kalau bisa cepet, cepet cepet-cepet deh gitu. gitu. Ya tadi kata Mbaknya juga ya, apapun lah saya dan istri ya nyawa lah kasarnya, dunia kami udah beres lah. Kami udah nggak kami merasa dunia kami beres untuk mengurus Kanaya aja, hidup kami untuk Kanaya aja. Mhm. Kita usahakan apa yang bisa kami berikan untuk Kanaya. Nah, semenjak itulah, secara kondisi ekonomi gitu, karena ya tadi BPJS memang menanggung orang yang sakit, tapi Mhm. orang yang mengurus yang sakit, ya kami yang tanggung, Tahu gitu. sendiri, Nah, mhm. itulah yang memang efeknya yang awalnya kami mampu semuanya, hingga memohon dimampukan gitu ya, berdoanya gitu. Karena akhirnya, saya harus berhenti dari semua aktivitas pekerjaan semuanya, menemani istri dan Kanaya gitu, karena fisiknya sudah mulai kena. Mulai dari muntadah itu kita mulai kena psikis, karena takutnya nggak lama lagi dan sebagainya gitu. Bersyukurnya istri juga kerja, apa namanya, atasannya, kantornya juga mengerti istri harus Mmm. mengurus Kanaya, akhirnya bisa di-remote gitu dan memang ngebantu juga ada asuransi yang memang ngebantu Kanaya selama proses, Mhm. pengobatan. Karena ada beberapa kayak transfusi albumin, kita juga ditanggung jadinya bisa membantulah di situnya Oh, gitu. lumayan banget ya. Lumayan banget, jadi Mhm. hal kecil apapun yang kita dapat tuh kita mensyukuri banget gitu. Mhm mhm. Tapi di bulan November itulah titik krusial kami bahwa, oke, kita akan lebih intens sama Kanaya, saya akan lepaskan semuanya, karena itu berpengaruh juga, Mbak, karena kami pun sering ngobrol lah dengan orang tua pasien lain di RSCM. Banyaknya, ini hidayah dan pembelajaran buat saya, eee, banyaknya saling menyalahkan ketika anaknya seperti ini, dan rata-rata ditinggalkan gitu. Ditinggalkan Entah itu suaminya atau seringnya suamilah karena gitu. capek itu Karena ya? capek merasa ini salah istrinya, karena ya Mmm. gitu-gitulah, akhirnya suaminya Nah, banyak kalian pergi. berdua gimana meng-handle kalian sebagai sebagai bukan sebagai orang Ya. tua Kana ya, tapi sebagai suami istri? Meyakinkan. Jadi tadi, ketika istri punya efek tadi ya, Heeh. makanya tadi ada bahasa sosial dan psikolog. Ketika dalam kehidupan sosial psikolog dia merasa sebagai, istri merasa, "Wah, saya sendiri nih," atau apa ya, saya sebagai suami harus meyakinkan bahwa saya ada di sini gitu, secara hadir, secara fisik, secara jiwa di sini. Akhirnya Mhm. tadi saya lepaskan semuanya. Karena itulah cara perjuangan kami gitu, salah satunya adalah saling meyakinkan bahwa kita ada di sini gitu. Nggak ada lagi kita berdua di sini, nggak ada ke mana-mana lagi gitu. Makanya saya lepasin semuanya gitu. Hanya fokus untuk nemenin istri dan megang Kanaya gitu. Mhm mhm. Nah, di situlah akhirnya dari mulai November udah kita sering ke, RCM, ke Jakarta. Nah, akhir November dicek, apa namanya, masuk lagi, endoskopi, Mhm. udah nggak boleh endoskopi, harus segera transplant katanya. Pulang-pulang dari situ, Kanaya demam. Pulang dari Jakarta ke Bandung, Kanaya demam, sempat nafasnya kayak sesak Mhm. gitu ya.
kita awalnya mau ke RSCM, tapi kita coba ke RS Bandung dulu, masuk rumah sakit SHS, ternyata dicek Kanaya kena bronchopneumonia. Oh, Jadi ada bercak-bercak di parunya. apa karena tadi efek muntah darah itu? Enggak, salah satunya gini, di manapun rumah sakit di dunia ini, selalu ada infeksi rumah Virus. sakit. Iya iya iya. Nah, salah satu di alat medis. Jadi kan ketika Oh. diinfeksi ketika setelah endoskopi itu Kanaya masukin oksigen lewat mulut kan, Mhm, masuk ke dalam ini. Nah, itu kan mhm, ada infeksi-infeksi yang masuk ke parunya juga. mhm, Nah, itu mungkin salah satu yang bisa menimbulkan, bronchopneumonia. Tapi secara umum itu sulit untuk menemukan dari mana gitu. Ya mungkin dalam perjalanan iya kami ke iya, Jakarta Bandung, di rumah dan sebagainya. iya, Makanya kami pakai, air purifier dan sebagainya untuk mhm, menjaga itu dan ternyata tetap kena. Akhirnya di awal Desember itu kita masuk awal pertengahan Desember itu kita masuk, RSAS, dirawatlah dalam pneumonia dan situ tahapan selanjutnya Kanaya sempat kehilangan nafas. ya Dia sempat Allah, sesak nafas, kayak heeh, mau anfal, saya panik, panggil dokter semua, dikasih oksigen sebagainya, sadar lagi. Dan ketika itu hasil darahnya pun ternyata, eee, hasil darahnya itu ada yang memang ngedrop gitu. Jadi itu juga yang bikin saya juga agak ketakutan. mmm, Jadi ada di situ salah satu darah yang harusnya normalnya, 100.000, mhm, ini di 2.000 ya Allah, gitu. drop Jadi banget, itu benar-benar, kita ketakutan karena itu, bisa kena otak gitu. Jadi itu juga kita memang harus jaga banget, tapi alhamdulillah karena tetap sadar gitu. iya iya iya, Jadi jangan sampai ada penanganan otaknya udah bahaya, Pak, ini harus segera, ditransfusi darah lagi. Akhirnya mmm, transfusi darah, setelah lama di RSAS, udah membaik, kami meminta untuk dibawa ke RSCM karena rekam medisnya semua di situ kan, mhm, supaya semua medis tuh di RSCM. Akhirnya dari 10 harian di RSAS, besoknya bisa pulang, lusanya kita ke dokter, paru juga gitu, ke mhm, dokter respi di Bandung dan ternyata memang masih ada leukopenia dan harus segera dirawat lagi. Akhirnya kita bawa ke RSCM. Di mmm, RSCM lah kita rawat sampai tahun baru. Jadi mulai dari November tuh udah mulai 2 mingguan paling cepat seminggu, 2 minggu dirawat. udah mulai kritis tuh Udah ya, mulai udah kritis. mulai Jadi udah kritis. mulai, wah kita memang tadi balik lagi, saya nggak mau, ya udah kita bener-bener di sinilah hadir. Istri masih bisa remote dulu. Tapi dari keluarga gimana, Mas? Pernah ada ngerasa ada titik nyerah lagi gitu? Nggak, kita nggak pernah kita tidak pernah mengucapkan untuk menyerah. Mmm, Selalu ucapan istri saya dan saya juga kepada Kanaya adalah, "Jika Kanaya masih kuat, kami akan selalu berjuang." mmm, Karena tadi, buat kami dunia udah beres. iya, Apapun yang bisa kami kasih buat Kanaya, apapun bentuknya bisa kami kasih gitu. mmm, Jadi bener-bener, udah full untuk Kanaya aja gitu. Nah, bersyukurnya memang ada ibu mertua saya juga yang memang ketika kami ngedrop mungkin lebih ke drop capek fisik aja. Kayak mhm tadi mhm. misalnya, saya tuh tiap hari ngurus Kanaya itu memang tidurnya udah berubah. Jadi saya tuh, tidurnya jam 6 jam 7 pagi. Waduh, Jadi setiap harinya, terjaga malam iya, buat Kanaya, paginya istri yang ngejaga, siang sore kalau istri udah mulai kecapean, ada ibu gantian, mertua yang nemenin, mhm, yang ngerawat anak. Jadi mmm, itu juga kita bertiga lah yang sering berkoordinasi, saling nge-support untuk ngejaga Kanaya. Jadi lebih ke fisik aja gitu. iya, capek fisik, mental, finansial ya Finansial, semuanya. betul. Aku denger denger ceritanya ya Allah. Iya, Tapi, ini Kanaya akhirnya berpulang tanggal di 3 Mei. 3 Mei. Kalau dari sekarang bulan Juli sekitar 3, 4 bulan lalu ya, Betul Mas, ya. Berarti betul. kan kondisinya sebelumnya turut berduka Iya, cita, berarti masih dalam keadaan grieving dong? betul. Masih dalam rangka grieving. Karena, balik lagi tadi karena pas proses Kanaya itu setiap tahapannya itu Mhm, semakin berat dan mhm, kita semakin terus berjuang kan mhm gitu. mhm, Bahkan tadi melanjuti yang dari Januari tadi, mhm, udah tahun baru kita pulang, sorry, Desember, demam tadi tiba-tiba Kanaya ngedrop lagi. Jadi mhm. sempet Kanaya 4 harian nggak tidur. Enggak. 4 hari nggak tidur, rewel, ngejanggut rambut, sakit, nangis di rumah sakit tuh. Oh. Setelah itu kami minta cek darah, jadi selama itu udah diinfus, cek darah, Mhm, ambil darah kiri kanan semuanya, mhm, cek apa, pokoknya udah banyak. Bahkan sempat ada cek darah, "Pak, ini harus cek darah lagi untuk cek virusnya." Hanya biar diagnosis doang. mhm. Kita sampai ngelamun, biaya dari mana, udah bingung juga gitu, karena udah sampai ngejual aset segalanya juga, gitu. Udah Oh. ngejual apa yang kita bisa jual, jual ini, jual apa lagi, jual, udah kayak gitu. Heeh, Sampai akhirnya ada satu waktu, "Pak, ini harus cek darah lagi karena Bronchopneumonia ini masih ada." Jadi tiap hari kita tambah waktu, antara susu, obat, heeh. nambah lagi di rentang 1 jam itu ada nebu 4 sampai 6 kali sehari. Jadi kita Oh. harus bagi lagi jam berapa nih karena harus nebu, karena nggak boleh pas nyusu takutnya muntah, gitu. Jadi diatur lagi jadwalnya. Mhm, Nah, di Januari itu, dicek darah ternyata
ada namanya amonia. Amonia itu adalah keracunan obat. Mhm Salah mhm. satunya ada keracunan. Jadi, karena selama proses itu ada obat antibiotik, Mhm 2 sampai 3 obat antibiotik masuk ke dalam tubuh dia setiap harinya, mhm. yang mungkin salah satu efek dari situ yang akhirnya kena amonia. Nah, amonia itu salah satu cirinya antara dia nggak bisa tidur atau tidur terus. Nah, ternyata amonianya sekitar 470, yang normalnya di bawah 100. Dan itu salah satu ciri buat beberapa case yang bisa membuat meninggal juga. Nah, di Januari Oh. itu kita nge-blank lagi, Oh, panik iya. lagi, akhirnya mau nggak mau karena yang masuk picu. Karena kalau di kamar anak kan ada kasur dan kita bisa resahan di bawah Iya. tidurnya ya. Kalau di picu itu nggak bisa. Dan di situ kami mohon juga ke dokter, "Dok," karena kami tahu amonia ini dan kami sempat tanya ke beberapa orang tua tadi, kami mohon, "Dok, kalau bisa kami temenin deh Kanaya. Karena kalau sampai itu waktunya kami ada di sampingnya." Jadi itu Mmm. kita nggak bisa tidur, jadi duduk tidurnya juga. Jadi seharian di ruang picu kita tuh duduk ngejagain ngeliat dia, gitu. Karena pas masuk picu dia langsung nggak sadar. Jadi seharian tidur langsung, karena masuk obat sebagainya. Dan dikhawatirkan adalah bisa keracunan otak, gitu. Jadi itu juga kita, panik, jadi berapa hari di situ tuh sekitar 4 harian kita tuh nemenin gitu dipicu gantian dan kondisi duduk tidurnya, kadang nggak tidur juga, ngejaga. Di hari ke-5, ke-6 dia sadar, anak kami, ceria lagi. Itu pun yang buat kami kaget. Dan saking seringnya diinfus dan saking seringnya pecah, jadi salah satu efek dari atresia berat penyakit hati ini, salurannya itu keriting. Jadi gampang pecah. Jadi Mmm. disuntik, pecah, colok lagi ke sini, cabut lagi. Jadi gampang jadinya terus ungu-ungu jadinya kan, kaki tangannya ungu-ungu. Akhirnya mau nggak mau dari dokternya, "Pak, Bu, daripada terus, Tusuk. cabut ini, tusuk ini, kita lakukan namanya CVC." CVC itu adalah anaknya harus dianestesi lagi, kita belek lewat leher, kita Oh masukin langsung ke arteri jantung. Jadi masukin, infusnya lewat leher ke dalam, oh. biar langsung ke syaraf di dalam. Jadi nggak gampang putus lah, nggak Mhm gampang pecah maksudnya si mhm. si ininya gitu. Berarti anestesi lagi dan harus dilakukan. Kami akhirnya keluar dari picu saat itu pegangan tangan gitu udah ngelamun nih, "Enggak, ini Kannya kuat." Kita nggak pernah berpikir kita kita belum berpikir saat itu Kannya nggak akan selamat, enggak. Kami tahu efeknya bisa sampai nggak selamat, tapi kami yakin Kannya pasti selamat. Gitu. Jadi Mmm, nggak, "Wah, mhm. karena yang kacang," nggak ada gitu. Jadi kita merasa, "Enggak, ini bisa kuat kok." Mentalnya di situ ya? Imunitas itu, "Yuk kita Mhm. kuat." "Ya ini katanya susah nih, anestesi juga masih susah dimasukin ininya." "Enggak, bisa bisa." Akhirnya setelah itu dimasukin CVC itu, bisa masuk dan akhirnya nggak ada masalah gitu. Hari ke-5, hari ke-6, karena sadar ceria, kami juga kaget. Dan itu fase kami sangat capek karena tidurnya pun tambah berkurang. Dan tidurnya karena duduk ya, semakin kan kita kalau nggak tidur terus yang nggak waras lah kasarnya, pola pikir udah mulai nggak Udah aneh-aneh, ngawang ya? udah ngawang apa, jadi kita pun mulai menjaga komunikasi gitu. Kadang Mmm, saya ngomong A, penerimanya B, begitupun sebaliknya koordinasi udah mulai berantakan gitu. mhm. Obat harus tetap terjaga, obat masuk udah ada yang baru lagi, "Ini buat apa?" Nah, istri tuh yang jagonya di sisi obat. Jadi Mhm. dia yang ngecek secara, apa namanya, obatnya, apa aja, terus ininya berapa gitu, berapa miligram sebagainya, biar nggak salah ngasih obat gitu kan, itu harus kita perhatikan juga. Mhm Nah, setelah itu sadar di Januari, apa namanya, bisa pulang lagi gitu, sudah bisa pulang lagi, akhirnya pulang, mhm. di Februari harus melakukan transfusi darah dan albumin lagi, akhirnya Mmm. masuk lagi untuk transfusi darah dan albumin. Nah, setelah itu proses seperti itu, masuk ke akhir Februari, demam lagi. Jadi, a sorry, dari bulan Desember tadi juga sudah mulai batuk-batukan. Jadi bronkopneumonia itu menyebabkan batuk juga. Jadi Mhm. tiap hari itu batuk juga. Oh, Makanya nggak bisa tidur. kasihan. Jadi semakin ke sini semakin susah tidur Makin dia. susah tidur, Karena heeh. sekalinya batuk tuh susah berhenti. Berkali-kali batuk berkali-kali batuk berkali-kali batuk, akhirnya nebu lagi, jadi Mhm udah mulai padat banget lah setiap harinya. Dan sering demam juga. mhm. Bahkan sempat sampai 40 derajat demamnya, jadi memang cukup kompleks terhadap sakitnya ini. Nah, masuk di bulan Maret, di situlah Kanaya masuk lagi ke awal Maret lah, pekan awal Maret itu mau menuju puasa itu masuk lagi ke rumah sakit, ke RSCM, di situlah, masuk lagi obat-obatan. Nah, Prof datang, ngecek, panggil saya, ngobrol di luar. Beliau bilang bahwa, "Pak, saya minta maaf bukan saya nggak mau. Saya selalu mengusahakan, saya juga nggak enak ngomong ini, tapi apa yang saya lihat dari Kanaya, seperti nggak akan lama." Nah, di situ saya udah mulai, apa namanya, bingung ya mau Mhm. ngomong gimana. "Kenapa Prof? Apakah memang nggak bisa transplant?" Susah. Karena tugas saya itu bukan soal hidup dan mati. Tugas saya adalah
buat anak bisa hidup dan normal. Mmm. Jangan sampai transplant membuat dia hidup tapi dia kesakitan, gitu. Ya sisi medis juga melihat sisi manusia lah, Mbak, Mhm gitu. mhm. Di situlah saya nge-blank dan susah ngomong sama istri. Karena perjalanan kami situ nggak pernah berpikir ke arah situ kan. Mhm mhm. Perjalanan kami adalah selalu berdoa berharap ada mukjizat dan ada peluang karena selalu ceria tadi, karena selalu semangat tadi. Sesakit-sakitnya dia ditusuk dengan infus, ambil darah dan kasih obat, secapek-capek dikasih obat. Bahkan saya sampai nyobain obatnya satu persatu, biar tahu obatnya rasanya seperti apa. Dan sepahit itu, seenggak enak itu Mhm. obatnya gitu loh. Susunya pun kami cobain juga gitu dan sepahit itu susunya tapi dia terima semuanya gitu loh. Dan itulah yang membuat saya tuh bingung ngomong sama istri gitu. "Yakin Prof, ini nggak bisa." Ya kalau ada mukjizat ya kita akan terus maju Pak, tapi hingga saat ini secara medis yang saya lihat perjalanan ke atas semua ini susah Mmm. gitu. Ya saya bukan Tuhan, saya bukan orang yang bisa menentukan kapan selamat nggak selamat. Saya akan terus berharap, tapi saya harus ngomong apa yang terjadi sampai saat ini gitu. Nah saat itulah sulitnya saya ngomong sama istri juga gitu. Karena kan ya nggak mudah ya, itu perasaan, apalagi seorang ibu ke Mhm. anak yang kami nantikan, yang kami perjuangkan. Akhirnya di situ saya ngomong ke istri, "Mi, ini dari Prof, ngomongnya adalah susah," gitu. Nah di situlah ya ya pasti kita ngomong depan Kak Naya juga ya, nggak mungkin kita berdua tinggalin Kak Naya Mhm gitu. mhm. Jadi ya istri ngedrop gitu, nangis, "Kak Naya, ayo kita berjuang lagi, kita bisa," gitu. Sakit lah gitu. Terus apa selanjutnya? Gitu. Bukan berarti kita tahu nggak akan lama jadi berhenti gitu aja kan. Mhm. Akhirnya kita bikin 2 tugas gitu. Mmm. Ya udah, istri saya fokus yang terbaik untuk di sisi yang terbaik, saya fokus yang terbaik di sisi yang terburuk, gitu. Ah, Jadi kami punya 2 cara yang usahain yang masing-masing kita perjuangkan. Jadi oke. sisi istri mencari peluang transplant di luar negeri. Jadi yang terbaik itu di dunia India dan China, Mmm. gitu. Itu yang terbaik. Dan istri mencari cara bagaimana bisa ke sana. Bukakan jalan dulu ajalah gitu, karena kalau rezeki pasti ada buat anak gitu. Jadi istri ke sana dan saya mencari makam terbaik. Jadi di bulan Maret itu tuh saya udah mempersiapkan gitu. Jadi makamnya di mana, dekat rumah atau seperti apa, bahkan saya udah nelfon tetangga gitu, tetangga di sekitar rumah udah saya bilang, "Pak, saya kayaknya akan lama di Jakarta, rumah kayaknya akan kosong, saya minta tolong Bapak cari makam." Mmm. Nah, terus kalau ada apa-apa, udah siap ke warga lain. Itu tetangga itu sempat kaget terus, "Jangan gitu dong Mas Aldi, nggak boleh ngomong." Mhm. "Enggak Pak, saya pengen siapin yang terburuknya," saya bilang. Mmm. Jadi ketika memang sudah waktunya semua udah prepare gitu loh. Dan kakak istri saya brief juga untuk PIC Bandung. Jadi saya udah memilih PIC gitu. Di Jakarta juga, kakak saya, Mhm. ada Jakarta, dia sebagai PIC Jakarta karena kami bawa mobil. Jadi kalau sampai waktu tiba, siapa yang bawa mobil, siapa yang beresin barang, karena takutnya saya nge sama istri. Jadi saya udah brief masing-masing gitu. Nah dari istri juga bilang, "Ya coba ngobrol lagi sama Prof," gitu, "upayanya apa? Siapa tahu Prof bisa, mengarahkan bentuknya gimana biar kita yang mengusahakan." Mhm. Akhirnya besok-besoknya saya ketemu Prof lagi, ya saya bilang gitu ke Prof, "Prof, ini benar-benar nggak bisa transplant," gitu. Ya Prof bilang, "Ya secara medis memang susah," gitu. Ya Prof juga saya bersyukur bisa ketemu Prof Hanifa dan Prof bisa memikirkan sebaik mungkin nih anak harus seperti apa gitu. Mhm. "Terus gimana? Apakah bisa peluang ke Cina dan India?" "Ya boleh Pak, kita usahakan." Ya saya hanya mau bilang secara medisnya, tapi kan kita upaya tetap. "Oke, rumah sakit apa yang direkomendasikan di India dan Cina? Mhm. Biar kami coba hubungin," gitu. Mhm. Akhirnya Prof memberikan rumah sakit India dan Cina, istri sampai menyiapkan rekam medis. Lalu, kami mencari tahu bahwa ternyata biaya yang harus disiapkan untuk transportasi saja di luar akomodasi transportasi sekitar 1 M sampai 1,3 M Oh. gitu perkiraan, 900 juta sampai 1,3 M lah, range-nya sekitar segitulah Mhm gitu. mhm. Dan beberapa case di rumah sakit itu harus siapin deposito di awal, Mmm. misalnya deposito 1 M gitu. Jadi Mhm. kalau ada kurang minta nambah, kalau sisa dibalikin gitu Oke. loh. Nah akhirnya karena kondisi kami pun secara finansial udah mulai menurun, udah habis karena tiap bulan tuh biayanya juga lumayan besar gitu ya. Akhirnya mau nggak mau harus galang dana, gitu. Asupan donasi yang memang untuk menyiapkan ke arah transportasi ke luar negeri Luar tadi. negeri. Udah kita fokus, istri fokus sana, saya fokus ke standi gitu. Nyiapin persiapan terburuk di sininya, karena kadang-kadang kalau udah yang namanya orang meninggal kita kan suka nge-blank ya, harus Mhm. arahnya gimana, caranya, ambulans seperti apa, nah saya siapin di sisi itu. Nah, selama perjalanan itulah,
kita melihat justru karena tetap ceria-ceria aja, ketawa, tetap ceria walaupun tadi ya dengan kondisi-kondisi yang memang menurun dia tetap ceria gitu dan karena, rumah sakit harus selalu dingin juga gitu dan memang kita juga pengen kalian tenang ya salah satu saya pakai minyak sanga-sanga juga. Jadi setiap tidurnya karena ya Mmm. juga, saya balurin minyak sanga-sanga karena Oh, hangatnya juga kan nggak terlalu panas lah tapi hangat bener. nyaman buat bayi Mhm yang usia di mhm. atas 1 tahun Mhm. dan itu cukup membantu sekali untuk membuat tenang Kanaya gitu. Jadi kadang apalagi kata dia, anak saya kehidupan sehari-hari cuman tidur, duduk, tidur, pasti pegel badannya. Jadi Bener, kadang-kadang ketika di pagi hari atau di sore hari atau malam ketika tidur, pagi hari pakai setelah mandi, sanga-sanga. nah saya pakai minyak sangat saya balu dan saya agak pijit-pijit dikit. Nah itu juga membuat tubuhnya juga nyaman gitu buat Mhm mhm. rileks. Orang tuanya juga jangan lupa pakai Betul, pasti. pakai Kadang-kadang kalau udah mulai pegel-pegel karena mhm nah senangnya juga karena memang saya sering gendong keluar. Kalau orang jadi dekat sama, sama dokter-dokter, mhm. sama suster-suster, kenal banget sama Kanaya lah di lantai itu, di rawat. Dan kadang udahnya beres ya, kadang kita juga tidur di lantai, namanya tidur di lantai pegel-pegel, Bener, pegel, masuk baru dia pakai angin minyak juga sangat-sangat betul, kadang-kadang. masuk oh gitu. Apa yang berubah dari kalian sebagai suami istri dan juga, orang tua setelah kejadian ini? Kejadian setelah Karena ya oke, berpulang. sampai saat ini kita masih grieving. Jadi, ada satu momen ketika tadi proses dalam transplantasi itu, prof bilang ke kami Mhm. bahwa, "Pak, tapi kalau bisa pulang, saya akan pulangkan," gitu. Pulang dulu ke rumah keluar tapi jangan pulang ke Bandung. Cari tempat di Jakarta, biar ada waktu kumpul sama keluarga, Mmm. gitu. Setelah itu, kalau memang udah kritis masuk rumah sakit. Nah, saya bersyukur kami bisa diusahakan, jadi nggak medis, tapi ada sisi manusia tadi. Nah, dari pas itulah kita terus menguatkan justru, gitu. Mmm. Pasti lelahnya adalah bukan fisik tuh udah pasti, tapi mental pikirannya yang bahaya di situ. Mhm Kita mhm. merasa ya namanya hubungan kita udah bukan seperti suami istri kan gitu, tapi udah hubungan sebagai orang yang bekerja sama untuk berjuang untuk merawat anak kami gitu. Mhm. Nah, setelah perjalanan-perjalanan itulah pulang dari, Kanaya sempat membaik 2 minggu sehat, ketawa lagi, tiba-tiba albuminnya rendah lagi. Aduh. Nah, setelah albuminnya rendah, eee, kita masuki ke rumah sakit, ke Mhm. RSCM lagi gitu ya. Di situ kondisi udah nggak membaik lagi. Nah, dari proses itu kita juga saya semakin melihat istri dan saya, kita saling menjaga gitu. Iya Jadi iya. untuk melihat apa yang terjadi setelah Kanaya meninggal, justru inilah pondasi yang kita bangun. Bahwa kita berdua tuh selalu ada. Kita berdua tuh selalu hadir, saling kerjasama, saling meyakinkan, "Saya ada di sini." Jadi bukan lagi statement-nya, "Kamu udah nggak sayang sama aku lagi ya?" Udah bukan kayak gitu lagi, "Kamu bosan nggak sama aku?" Udah nggak ada lagi kalimat-kalimat Itu rumah tangga saya, Kak. oke. Tapi udah statement bentuknya, udah kan bentuknya, "Nih, Aldi di sini, Kak, aku di sini." Jadi kita saling Mmm. meyakinkan, "Kita ada di sini, nggak ke mana-mana, ayo kita kuat." Gitu. Karena saya menyadari juga sebagai suami, tugas saya bukan mencari nafkah. Nafkah dalam tanda kutip "nafkah biaya", tapi nafkah batin itu satu hal yang lebih berat loh daripada Iya. nafkah biaya. Saya menyadari bahwa kerja itu bukan urusan susah. Mmm. Yang susah itu adalah memberikan nafkah batin kepada keluarga, Mmm. meyakinkan bahwa kita hadir, meyakinkan bahwa saya sebagai ayah hadir untuk anak ngurus gitu ya, bukan hanya kerja doang, tapi benar-benar ngurus anak dan ngurus keluarga itu nggak gampang. Mmm. Nah disitulah itu hidayah buat saya. Mmm. Saya kayak belajar bahwa saya setengah sebagai ayah dan setengah sebagai ibu dan itu harus karena nggak semuanya diurus sama ibu anak. Mhm mhm. Nah itu yang saya urus dan setelah drop albumin mau nggak mau masuk ke RSCM lagi. Disitulah fase-fase yang menuju meninggalnya. Di Aduh. mana mulai ada penurunan, di mana mulai ada, apa namanya, pembengkakan, badannya mulai bengkak, perutnya bengkak, kakinya bengkak, badannya mulai ada ungu-ungu gitu ya, mulai ada penurunan sadar, mulai lemes badannya, motoriknya yang awalnya bisa ceria, Mmm. senyum, lama-lama susah senyum, senyum bisa tapi pelan, tangannya udah mulai bergetar kalau megang barang. Mmm. Di situ mulai ada feeling-feeling nggak enak. Aduh. Gitu. Dan sedangkan istri masih berjuang juga untuk ke luar negeri tadi, Mhm sampai mhm. istri dapat, komunitas NGO dari Malaysia yang bisa membantu ke China. Mhm. Namun mereka nggak bisa bantu untuk galang dananya. Jadi, kami menyiapkan dananya, dia siap membantu untuk ke China-nya. Karena dia salah satu NGO yang cukup bagus di Mhm. Malaysia memang membantu anak-anak penyakit hati untuk ke China. Iya. Nah, koordinasi situ. Nah, setelah itu, sempat nggak tidur 2 hari karena juga, terus sempat rewel lagi, terus obat udah masuk semua dan konsulen udah bukan Prof. Hanifah saja, sudah ada Dokter Respi, Mmm. Dokter, Maudi namanya, dan juga ada dokter infeksi, dokter Pratama namanya, dan juga dokter jaga. Jadi mereka udah sering berkonsultasi dan dokter picu juga. Karena ya udah diganti oksigen biasa, jadi Mhm. oksigen namanya HFNC, oksigen yang memang disiapkan untuk dipicu untuk membantu
nafasnya tetap berjalan, karena tetap ada bronchopneumonia. Mhm. Jadi nafasnya udah bukan gitu, tapi udah sebadan-badan nafasnya. Ya Allah. Jadi udah saking lelahnya dia, nafas udah sebadan-badan. Dan dalam satu waktu, Mhm. seminggu, 2 minggu sebelum Kane berpulang, Kane sempet kejang, Mhm. nggak sadar, dan badannya ungu. Dan itu jam 1 subuh. Saya Ya sama istri Allah. panik, panik sepanik-paniknya, sampai akhirnya dilakukan treatment sama suster di situ, sama dokter, sadar lagi. Ketika sadar, Kane itu kayak biasa aja, kayak, "Ada apa sih?" Nothing Gitu kan, happened nothing ya? happen. Tapi kita udah nangis sekuat-kuat Aduh. tenaganya, dan saat itu memang fase-fase di mana udah banyak yang meninggal, anak-anak seperti Kane di rumah sakit itu. Jadi kita feeling udah nggak enak juga. Heeh heeh heeh. Jadi istri sampai nangis, sampai memohon ke Kanaya jangan kayak gitu lagi gitu, kami Mhm. juga, "Kanaya maaf ya kalau kami ada salah," sebagainya. Mhm. Setelah itu berlalu beberapa hari kemudian, Kanaya udah membaik, sudah nggak demam, udah oke, dokter respi-nya dan dokter infeksi udah bisa mengizinkan pulang sebenarnya, dan kami udah siap-siap untuk pulang, tapi keesokan harinya tiba-tiba Kanaya demam lagi. Demam lagi, ada sesak lagi, yang di mana mereka jadi nggak yakin untuk memulangkan Kanaya. Mmm. Nah, setelah itu harus dirawat lagi, udah kondisi udah memburuk, Prof datang lagi, ngecek lagi, di situlah Prof, bilang ke saya lagi, manggil saya lagi, "Kayaknya Bapak Ibu harus ikhlas," Ya Allah. gitu. Itu berat lagi. Jadi, eee, Prof bilang ke saya bahwa, "Pak, Bu, mungkin Bapak," kata gitu, "saya harus ngomong ke Bapak lagi, ini kondisi Kannya udah nggak bagus. Mmm. Saya udah ngeliat matanya, secara pengalaman saya udah nggak bagus, Pak. Kayaknya Bapak sama Ibunya harus ikhlas." Gitu. Gimana ya perkataan itu maksudnya membayangkan untuk ngomong ikhlas aja udah susah gitu loh. Mhm mhm. "Iya Prof, tapi kita mau berjuang kok. Kita tuh gimana Kanaya, kan kalau Kanaya siap kita enggak, bukan gimana Kanaya, gimana Bapak Ibunya. Udah bukan anaknya. Anak tuh dia memang masih kecil Pak, tapi dia adalah hatinya besar, jiwanya dewasa. Dia paham kok apa yang mereka sampaikan," gitu. Waduh. Jadi, Bapak Ibu harus ngomong ikhlas. Nah, sisanya saya berat lagi ngomong ke istri, karena istri lagi Mhm berjuang di sisi terbaik tadi kan, gitu mhm, loh. masih Masih diusahakan. diusahakan saya, Heeh. "Oh, oke Prof, jadi nggak bisa nggak Pak, ini udah nggak mungkin, kasihan." Kananya udah kesakitan, dia udah ngedrop gitu loh. Dan berapa lama itu juga dia ada satu fase lagi yang selama perjalanan itu pun dia diare berkali-kali. Jadi kadang-kadang fesesnya tuh diare air gitu, jadi udah nggak bagus lah pencernaannya. Nah, setelah itu, saya datang ke istri, ya ngomong akhirnya gitu, "Mi," ya, awalnya susah juga, tapi akhirnya alhamdulillah bisa kita ngobrol, akhirnya bisa terbuka untuk ngobrol, kayaknya kita harus ngomong ikhlas. Nah, itu ingat banget, itu di kita hari Kamis, nah, di Jumat kita mau ambil darah, Mhm. tapi dokter-dokter udah nggak tega untuk ambil darah. Jadi kayak Karena udah saking udah saking udah ringkihnya udah, "Aduh, mhm udahlah nggak usah cek darah lagi Pak, udahlah," gitu-gitu. Padahal kita mhm pengen tahu hasilnya seperti mhm. apa. Ya karena tadi, kita udah pengen apapun yang bisa dilakukan lah gitu. Nah, setelah itu, ada hasil darah dan memang hasil darahnya bakteri di dalam tubuhnya sudah banyak resisten. Artinya, Mmm. semua antibiotik yang udah masuk ke dalam tubuhnya yang terbaik, yang udah paling disarankan sama para dokter, sudah tidak bisa mengalahkan bakteri dalam tubuhnya, Udah adaptasi ya dia ya? sudah adaptasi. Artinya, ini ada ke arah namanya sepsis, infeksi yang memang sudah di rumah sakit, Mhm. yang masuk ke dalam tubuh, yang memang sudah tidak bisa disembuhkan. Mmm. Oh, sudah tidak bisa disembuhkan karena dia udah resisten bakteri Mhm dalamnya. mhm. Sisi lain, tiba-tiba kanalnya di-stop juga, diarahkan untuk di-stop nebunya, yang tiap hari kita 4, 6 kali tadi disuruh nebu, disuruh stop, yang membuat kami berpikir bahwa sepertinya pneumonia udah nggak bisa disembuhkan juga, susah untuk disembuhkan, karena harus di-stop. Lalu ada beberapa ciri yang kami lihat juga udah mulai berbeda dari Kanaya, mulai dari pembengkakan badan, mulai agak matanya udah mulai ngelamun, ngeliat satu titik gitu. Nah, di Sabtunya istri ngomong ke keluarganya minta doa, gitu. Doa kita rubah semua, doa kita udah bukan karena yang sehat, tapi kalau doa kita adalah kalau karena ya udah waktunya, ringankan prosesnya dan bantu ikhlas. Di Sabtu itu, malamnya mendadak keluarga istri, kakak-kakaknya istri sama ibu dan saudara-saudaranya, pamannya datang semua, yang awalnya Mhm kita nggak pernah jenguk juga. mhm mhm. Datang semua, kami juga kaget di malam minggu itu, dan saya bilang, "Ya udah mama sama kakak-kakak lain silahkan saling berikrar ke Kanaya mengucapkan ikhlas." Mereka nggak sanggup.
nggak bisa saya nggak kita lihat mukanya aja udah nggak bisa gitu. Udah Mhm. kami nggak mau ngomong, ya tapi dalam hati lah saya Mati. bilang. Udah beres kayak gitu, pulang mereka nginep di hotel, malam saya jaga lagi gitu ya. Nah setiap malam itu istri tidur di bawah gitu. Nah selama perjalanan itu memang kita ada rumah singgah juga kan, Mhm. cuman, istri tetap menjaga lah karena kami berdua udah feeling nggak enak. Tapi kita nggak bagas saya ngomong, cuman istri cuma ngomong ke saya, "Ini, karena hasilnya gini-gini." Oh iya, udah gitu doang. Jadi kita tuh setiap hari punya buku, Mhm. buku catatan untuk ganti shifting kita. Jadi Mmm. kalau saya dari malam ke pagi punya buku catatan saya tulis, paginya kasih ke istri, itu semua data ada. Dilanjutin. Dilanjutin, Iya. jadi kayak suhu per 2, 3 jam suhu badannya, Oh. susunya berapa banyak, Mhm mhm. berat badan sorry, berat berat, Pampers berapa, pipisnya berapa, fesesnya berapa. Berat Pampers? Iya, ditimbang juga. Kita semua Waduh. timbang semua, obatnya gimana, ada obat suster datang, ngasih obat apa, kita teliti banget. Makanya suster dokter tuh kami kerja sama banget, "Sus, Dok, apa yang bisa kita bantu, kita bantu." Mmm. Bahkan istri tuh sampai bisa mengoperasikan alat infus. Dia Ya tahu cara, "Oh, Allah. ini mati kenapa ini," bisa tahu. Sampai kadang ada beberapa suster, "Mah, ini gimana caranya?" Saking ya tadi kita pengen bekerja sama gitu. Iya Kita iya. ini orang ini karena kami orang tuanya. Heeh heeh. Dokter, suster tuh membantu, tetap utamanya kami, dokter utama itu kami gitu, Mhm secara tanda mhm. kutip gitu. Jadi, kami bisa memberikan terbaik. Jadi suster dokter pun kenal baik. Nah, malamnya saya jaga, istri tidur di bawah, saya di kasur ngejaga Kanaya dan semalaman itu memang Kanaya sering ngelamun gitu, sering ngeliat ke atas, ngelamun. Beberapa kali dia ngelihat ke istri saya. Jadi nengok ke bawah gitu nengok ke bawah kasur ngelihat. Saya geser lagi ke tengah, dia ngebalik lagi gitu. Ya saya suka bilang, "Ya, Nak, mamanya tidur dulu." Kan manggilnya mama gitu, "Mama tidur dulu sama ayah dulu ya, pagi gantian." Saya Mhm. elus-elus dan ya tadi, biar saya nggak banyak interaksi Interaksi. ya saya kadang biarkan supaya dia bisa tidur juga gitu. Saya Mhm. biarin dia juga nggak tidur, saya diemin, kalau dia mulai rewel saya ini. Mhm. Dan beberapa kali sebelum juga tiap subuh dia kesakitan. Dia Mmm. ngebanting kiri, ngebanting kanan, kesakitan, terus akhirnya dia keluar fesesnya, baru enakan. Jadi udah kesakitan juga, 3 4 hari sebelum itu tuh. Nah setelah itu paginya jam 6 pagi, istri saya bangun. Terus karena kondisi istri memang lagi ngedrop, mulai kerasa sakit lah, mulai flu, mulai apa gitu. Saya nyuruh istri saya, "Udah tidur lagi aja nggak apa-apa," saya bilang, "Saya Mhm. masih kuat kok untuk nggak tidur," gitu saya Mmm. bilang. Tidur lagi, 7:30 bangun Mhm. istri. Terus entah kenapa istri juga ngomong ke saya, eee, "Coba apa, puas-puasin gendong Kanaya." Walaupun secara kondisi memang Kanaya udah nggak bisa digendong karena udah banyak alat. Jadi, si alat, oksigennya udah yang gede itu HFNC, sama Mmm. ada udah berapa alat buat ngecek ke monitor, Mhm. detak jantung, nafas, dan sebagainya. Iya, saya gitu sampai ngelus-ngelus, istri juga saya suruh sok beli sarapan dulu, dia bilang, "Nanti nggak lama dari itu hitungan menit Kanaya tiba-tiba mimisan." Nah sebenarnya di kasusnya kayak Kanaya gini memang gampang pendarahan, Mmm, mhm. makanya salah satunya pendarahannya adalah yang mimisan tadi. Iya. Nah ketika mimisan saya panggil bilang ke istri, panggil dokter, panggil suster, tolong lakukan namanya suction. Suction itu dilakukan penyedotan dari hidung darahnya gitu. Nah sebelum sempat disiapkan alatnya, tiba-tiba Kanaya tuh kayak ketarik gitu, kayak ketarik nafas, terus Mmm. pingsan. Mhm. Nah, kondisi lagi saya pegang gitu, Mhm. saya lagi rangkul ginilah gitu. Ketika nggak sadar, hitungan detik itu saya bangunin gitu. Saya cek monitor masih ada detak jantung semuanya, saya cek semuanya, saya bangunin, terus istri juga ada siapin sama suster udah mulai masukin, apa namanya, suction-nya, terus dia Suction. mulai agak sadar lagi, terus, "Ayo Kanaya bangun yuk, kuat lagi," saya bilang kayak gitu. Tiba-tiba istri bilang, "Kanaya kalau udah nggak kuat, mama sama ayah ikhlas." Nah, ketika ngomong seperti itu, beberapa detik kemudian saya ngelihat monitor jantungnya udah Mmm. flatline. Nah, inilah, nikmat syukur, salah satu Mmm. nikmat syukur yang saya syukuri, karena meninggal tuh kuasa Allah, Mhm. bukan kita yang ngatur. Mhm. Tapi karena ya menunggu ibunya untuk hadir sebelum dia pergi, Mmm. gitu. Jadi, bisa aja dari malam Kanaya udah nggak ada, bisa aja Mhm. subuh dia udah nggak ada, Mhm. bisa aja dia pas tadi istri saya tidur lagi jam 6 pagi, Kanaya udah nggak ada. Mhm. Tapi dia benar-benar nungguin ibunya datang dulu, hadir dulu, dan menyebut dulu, baru flatline. Saya nge-blank, jadi saya masih megang gitu ya, masih, "Oke, berarti ini bener. Bener apa kata Prof," gitu. Mhm. Orang tuanya masih ikhlas, gitu. Memang miris, tapi ya memang seperti itu adanya, gitu. Mhm. Saya juga, "Kanaya, oke, ya Allah, udah makasih ya," kan udah gitu. Mhm. Dokter juga, "Pak, izin ya saya cek jantung." "Oh ya silakan Dok," gitu. Mhm. Kebetulan Profnya lagi ke luar negeri juga, jadi pas dicek jantungnya udah nggak ada.
Dan kami memang udah tantangan DNR, jadi kalau jantung berhenti kami nggak perlu kejut jantung karena, Mhm. ya semanusiawinya dia meninggal aja Iya. gitu. Prof nelpon, "Maaf saya lagi di luar negeri nggak bisa datang, turut berduka Pak, eee, tapi betul ya kata saya harus ikhlas." "Iya Prof, betul sepertinya harus seperti itu. Caranya harus seperti itu memang," gitu. Mmm. "Karena harus menunggu kami ikhlas." "Iya Pak." "Ya udah turut berduka ya." Kami masih nge-blank juga, suster masih ngecek, masih pakai masih dalam proses medis lah, ngecek pakai alat lagi, ngecek semuanya bener apakah meninggal atau tidak gitu. Mhm. Setelah dicek semuanya, meninggal memang gitu. Jadi di hari Minggu jam 8 pagi kananya udah nggak ada. Apakah kita beres? Tidak juga. Kita punya obat-obat, dari vitamin D-nya banyak, sebagainya, Mmm. akhirnya oke, orang tua lain yang pejuang hati juga yang kenal kita berjuang selama ini, di sosial media kami selalu update juga, mereka datang juga gitu, nangis, Mmm. mereka ketakutan, mereka takut anaknya juga Mhm. giliran anak mereka, pokoknya mereka panik lah. Saya bilang, "Mah, tenang dulu, saya mau bagiin obat." Kita bagiin obat sama susu-susunya, karena kan lumayan juga susu Kalennya Mhm juga. mhm. Kita bagi-bagiin, istri saya sama Kanya berdua kita keluar, kita beresin barang-barang. Nah, akhirnya pilihannya tadi antara yang terbaik transfer atau saya kan, akhirnya saya tadi kan, akhirnya saya nelpon kakak sama orang tuanya yang, ibu saya dan ibunya istri, karena udah nggak ada, mereka kaget, histeris, saya bilang, "Jangan dulu histeris, kita masih proses siapin semuanya," gitu. Dan memang istri itu udah sempat ngirim rekam medis juga ke China, Mhm. belum ada tanggapan, kayaknya udah Mmm. tahu juga ini nggak bagus gitu Mhm kondisinya. mhm. Jadi ya udah akhirnya proses, nelpon tetangga, "Pak, bukain rumah, siapin tenda, siapin semuanya." Nah, di situ udah akhirnya dari situ persiapan untuk dimandikan. Saya bersyukur saat itu di rumah sakit hari Minggu, jadi operasional kosong, jadi kita membawa jenazah Kanaya ke Mhm ruang jenazah tuh mhm. nggak rame. Karena Mmm. kami kan sensitif banget kalau, Iya. "Oh ya Kanaya mau makan," kami, oh Aduh. Heeh syok gitu heeh. kalau ada orang tua yang lain datang gitu, orang Heeh tua pejuang heeh. hati lain. Jadi akhirnya situ kami bersyukur sepi banget gitu. Dan istri saya sama ibunya dan qadarullah ibunya istri pas lagi ke Jakarta lagi kan, Mmm. H-1 tadi kan datang. Mhm Jadi mhm. dia bisa datang dan bisa memandikan. Jadi istri saya dan ibunya memandikan Kanaya, saya nyiapin barang-barang semua. Dan singkat ceritanya, ambulan udah siap, semua proses cepat, lancar, sampai Bandung cepat, makam pun udah digali semua, jadi udah nyampe, tetangga udah siap prepare, datang, keluarga semua yang ada di Bandung saya masukin ke rumah dulu, mau lihat jenazah Kanaya silahkan, setelah itu sholat bawa ke makam. Apakah setelah itu kami dan hasil dari semua itu, apakah kami berdua akhirnya saling menjauh gitu ya? Mmm. Karena terkadang anak adalah salah satu jembatan untuk hubungan suami istri, ternyata enggak. Ternyata kami justru saling bergantung gitu. Kami tuh Mmm. suami istri semakin menjaga. Iya. Kami tuh justru saling meyakinkan gitu, bukan saling meninggalkan gitu. Mhm. Bukan karena yang nggak ada kita jadi, "Udah kita nggak punya tanggung jawab lagi ya, Mhm mhm. kamu mau cari bahagia sendiri deh, kita udah terlalu capek." Enggak gitu. Bahkan di sini malah fase kita malah saling meyakinkan bahwa Kanaya milik kita, orang tua yang kuat gitu. Iya iya iya. Sekuat-kuatnya dan sampai saat ini apakah kita masih baik-baik saja? Tentu tidak baik-baik saja. Proses lah, Hingga saat betul ini bener. masih hampir tiap hari masih ada tangisan yang keluar dari antara kami gitu. Iya, dan Tapi ya itulah, yang satu hal yang kami tahu, hadiah yang Allah berikan terakhirnya gitu, saya dan istri selalu mendapat hidayah dan nikmat rezeki dan nikmat syukur yang Allah berikan. Kami dari fase mampu hingga tidak tidak mampu tadi, momen dimampukan, fase yang makan tuh gampang sampai mmm. untuk makan susah saat di rumah sakit gitu. Sampai kadang dapat hibah makan, kami bersyukur banget dapat Mhm makan mhm. sama itu dan banyak hal yang akhirnya kamar anak tuh udah kayak rumah juga kan, udah semua barang di situ Di semua, situ udah kayak semua. kosan aja gitu. Mhm. Tapi setelah itu semua terlalui bahwa hadiah terakhir yang Allah berikan adalah bahwa karena yang meninggal di pangkuan kita berdua, disaksikan oleh kita berdua. Itu nikmat syukur yang nggak pernah kita bisa bayangkan semahal itu, nggak Mhm semua kesempatan dapatkan seperti kami gitu. mhm. Dan sisi lain adalah yang saya selalu ingatkan ke istri dan saya pun diingatkan sendiri adalah, karena udah nggak sakit lagi, gitu. Kita memang Iya iya berharap gitu, iya. kita memang berharap karena udah transplant. Mmm. Tapi kalau Iya karena memang pengen di surga, udah iya. nggak mau nahan sakit lagi, apapun yang membuat Kanaya bahagia, ya kita harus dukung dia buat bahagia kan, Mhm. gitu. Nah, makanya setiap kami menangis adalah jangan membuat Kanaya nggak tenang, Mmm. tapi buatlah Kanaya sudah cukup perjuangannya, dia sudah pantas di surga, tinggal kamilah memantaskan diri kita Untuk untuk bisa bisa ketemu sama Kan di surga.
Ya, insya Allah nanti dipertemukan Amin, insyaallah. bersama ya, dengan orang tuanya, bersama Iya, Kanaya, atau mungkin nanti akan ada adiknya, who amin, knows ya iya, kan. Tapi semoga ini tidak hanya pembelajaran untuk keluarga, tapi kita juga yang denger kan nggak bisa nih gini-gini. iya, Ini untuk sobat sehat yang apa namanya, yang sedang mungkin program punya iya, anak apa segala macem, atresia biliar ini salah satu hal yang coba deh cari tahu gitu. betul, Mas Ali, terima kasih banyak siap, sudah cerita di Rahasia Sehat. sama-sama. Wah, sehat-sehat untuk kita semua, sehat-sehat juga untuk sobat sehat.